Terima kasih Bapak Yahweh atas anugerah-Mu. Kami mohonkan tetap penyertaan Bapak Yahweh melingkupi dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami aktifkan malaikat-malaikat penjaga yang setia kepada Bapak Yahweh, menjagai dimanapun kami berada, memberkati untuk arah Q&A session ini, menyertai memimpin biar Dafar Elohim terus dinyatakan dengan luar biasa sehingga boleh memperkuat, melengkapi, sehingga hidup kami berakar, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMasiah. Terima kasih atas anugerah-Mu yang besar. Di dalam nama Yeshua HaMasiah. Amen. Haleluya. Puji Bapa Yahweh. Amin. Sister Welda untuk memberikan pengumumannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yosef Roy. Shalom buat kita semua, saudara-saudara, manusia-manusia Elohim. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab, ada hal-hal penting yang perlu kita perhatikan, yaitu satu, ruang tanya jawab ini adalah bagian dari kebaktian, jadi berpakaian yang sopan. Kedua, untuk bertanya, silakan tekan tombol raise hand terlebih dahulu. Ketiga, sesi tanya jawab ini bukan untuk perdebatan. Keempat, jumlah pertanyaan maksimum 3. Setelah itu, berikan kesempatan kepada yang lain, dan jika masih ada pertanyaan lagi, bisa ditanyakan kembali setelah tidak ada yang bertanya. Kelima, kesaksian mohon fokus kepada inti kesaksian, sehingga tidak melebar keluar dari inti kesaksian. Keenam, kepada manusia-manusia Elohim yang mengikuti Zoom meeting ini agar memperhatikan latar belakang atau background saat kamera lagi on atau off, supaya memakai simbol atau logo atau gambar yang sesuai dengan kebenaran kitab suci kita, bukan yang beraura duniawi. Ketujuh, bagi yang mengikuti Zoom meeting ini supaya lebih memperhatikan lagi posisi on atau off dari kamera kita apabila melakukan kegiatan yang lain selain duduk ibadah, mohon untuk meng-off-kan kamera supaya ibadah kita menjadi berkat buat semua yang mengikutinya. Demikian saya sampaikan untuk dapat kita perhatikan. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Demikian Pak Yusuf Roy. Terima kasih Sister Welda. Sama-sama Pak. Ya, saya mulai saja dari Sister Trivena, silakan. Selamat shalom untuk waktu Arizona dan shalom untuk kita semua. Ya, shalom. Haleluya. Saya mohon maaf karena mengangkat tangan lebih dulu karena baterai tinggal sedikit. Nanti saya akan lanjut di YouTube. Oke. Terima kasih Pak Yosef untuk pengajaran hari ini. Clear semuanya. Untuk saya pribadi, saya sangat diberkati dan memberikan kekuatan untuk saya tetap fokus. Ya, karena proses itu begitu panjang. Akan sangat sia-sia kalau sampai bahasa daripada Rasul Paulus yang menegur ke salah satu muridnya kandas di tengah jalan. Saya nggak mau. Saya harus tetap dalam proses pembersihan apapun, saya harus tetap minta topangan Ruah Yahweh yang membawa saya untuk tetap menikmati hal-hal yang luar biasa. Jadi luar biasa berkat Dafar Elohim hari ini. Satu hal yang dari Dafar Elohim, saya tidak ada pertanyaan, tetapi satu peristiwa kecil ketika kami kemarin menuju ke Jogja, ya yang dikatakan tetap fokus lah, karena sekalipun kami menggunakan Google Map, tetapi ada satu waktu saya nggak tahu meleng karena saya hanya percayakan kepada mbak saya untuk ke arah mana gitu ya, karena memakai jalur lain juga. Nah satu kali saya tuh belok karena mbak saya terlambat baca, saya belok gitu. Saya belok, ternyata menuju ke satu tempat wisata, Karangbolong. Wah, saya udah tengking-tengking, wah salah. Kok ini ke wisata ya? Wah, Sundel Bolong ini, Sundel Bolong nggak jadi. Aku kebaskan semua. Terus akhirnya kami kembali dan kami kembali ketika kembali ke jalan umum, ternyata di depan saya sudah hanya satu bus yang parkir. Ya, ini yang tadi yang disentil Pak Yosef bahwa Elohim itu berbicara dengan cara apapun. Ketika kami udah keluar ke jalur yang pertama kami ngikutin, ternyata ada satu bus dan di depannya, saudara tahu tertulis apa? Kecil saudara, tapi itu teguran buat kami. Dia bilang tulisan itu berkata, tetaplah fokus.
Bilang, oh iya Ruah Yahweh minta ampun, kami harus tetap fokus. Ini ikutin Google Map ini, jangan disalahin. Jadi tetaplah fokus, haleluya. Kecil tapi sangat bermakna buat kami. Dan oke, jadi setelah itu tidak ada lagi kesalahan, haleluya, sampai di tempat. Puji Bapak Yahweh, itulah Bapak Yahweh berbicara berbagai hal. Dan bukan hanya itu, lewat alam, lewat apa, saya sering diberitahukan hal-hal itu yang ya buat saya itu Bapak Yahweh itu cepat nangkap gitu, cepat mengerti. Jadi puji Bapak Yahweh. Dan saat ini saya akan menyampaikan atau meneruskan daripada penglihatan yang tadi saya nikmati, ya di bagian pertama dan juga yang terakhir tadi. Ya di bagian pertama saya sudah sempat kirim ke Ibu Hadassah tadi, ya ketika kita menyembah dan diangkat pujian Kau Yahweh yang kudus, ketika pujian itu disampaikan, maka saya melihat seperti kain, bukan kain ya, tapi gambar apa yang untuk menyorot gambar itu sih namanya, apa sih namanya? Apa seperti yang kalau kita pakai proyektor itu ada kain begitu. Green. Ya pokoknya itulah. Saya diberitahukan satu kotak begitu gambar, tetapi dia terbagi dua. Ketika saya perhatikan ternyata itu adalah seperti burung merpati yang sedang melebarkan sayapnya, dan kemudian di atasnya burung merpati itu memang putih bersih ya, tetapi di bawahnya itu kegelapan. Nah, saya mengerti ternyata Elohim Yahweh itu sedang menolong kita semua, dan dialah yang menekan segala kegelapan itu, dan dia berikan satu ayat. Kalau boleh ada yang tolong baca, cuman pendek juga, Yakobus 3 ayat 17. Yakobus 3 ayat yang ke-17, saya izin baca Pak Roy. Silakan. Namun hikmat yang dari atas pertama-tama adalah benar-benar murni, selanjutnya penuh damai sejahtera, baik hati, penurut, penuh kemurahan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak berpura-pura. Itu yang Elohim Yahweh kasih ketika saya diberitahukan penglihatan itu. Ternyata itu Yahweh sedang menolong kita ya dengan Ruah Yahweh, dan dialah yang sebetulnya memampukan kita untuk menekan segala sesuatu, gejala-gejala yang setan lakukan untuk mempengaruhi kita. Jadi gambarnya itu kegelapan itu ditekan oleh Ruah Yahweh sehingga kita betul-betul bisa muncul. Jadi Yahweh yang menekan kegelapan itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua kemudian ketika pujian yang dikatakan Kaulah kekasih hatiku, Kaulah harapanku lebih dari dunia. Itu Bapak Ruah Yahweh memberikan satu ayat Yohanes 14 ayat 27, dan saya kira ayat firman Tuhan ini sudah familiar buat kita. Bahwa damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, aku berikan kepadamu, dan damai sejahtera aku berikan kepadamu. Damai sejahtera yang ku tinggalkan, aku berikan kepadamu berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan dunia. Oleh sebab itu jangan gentar dan gelisah hatimu. Itu dia memberikan itu, dan kemudian setelah dia memberikan ayat firman Tuhan itu, saya merasakan sesuatu yang turun seperti air yang begitu dingin, tetapi dia nyaman. Bukan dingin yang menggigil, tetapi dia dingin nyaman. Dan ternyata saya mendapat satu di telinga itu, inilah angin Shamayim. Haleluya. Inilah angin Shamayim. Jadi ya saya hanya diberikan itu tadi, inilah angin Shamayim, karena dia turun mengalir ketika hal itu damai sejahtera yang betul-betul kita nikmati saat ini, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Ruah Yahweh Elohim. Jadi jangan pernah ragu, karena dia sudah memilih kita, sudah membenarkan kita, dan kita dimuliakan oleh dia. Saya sangat suka cita dengan apa yang dibuka Daftar Elohim hari ini. 3 hal yang harus kita lalui, luar biasa. Jadi nikmati selalu angin Shamayim. Ya, angin dunia memang kencang, tapi jauh lebih hebat, lebih dahsyat angin Shamayim yang kita nikmati. Situasi air yang kacau pun kita bisa menikmati damai sejahtera. Karena Yesus sudah bilang, jangan cemas, jangan gelisah hatimu. Karena apa? Ada Ruah Yahweh dalam diri kita. Ya, saya sangat dikuatkan juga dengan kesaksian yang dibacakan Ibu Hadassah. Kurang lebih persis ya dengan apa yang kami alami di sidang.
Tapi saat itu diberikan luar biasa yang sempat saya sampaikan ke kakak saya, dan saya kira ini juga akan menguatkan ibu itu, ya, bahwa jangan pernah lupa dalam diri kita. Buat saya ada 4. Yang pertama ada darah Yeshua, ada ruah Yahweh Elohim, ada malaikat-malaikat yang setia kepada Bapa Yahweh, dan ada manusia-manusia Elohim yang menopang kita. Itu kiranya boleh membuat kekuatan bagi kita semua, khususnya buat sister tadi. Dan yang terakhir Pak Yosef, ketika kita menyembah kedua tadi, ketika dikatakan hadiratmu, ya saya kurang apa tadi, itu diberikan satu, kalau mungkin dari kita semua, baik dari Zoom maupun mungkin di YouTube atau mungkin nanti akan mendengarkan, ya, saya diberikan seperti saudara yang orang Jawa pasti tahu, apa namanya, kipas yang di pewayangan, ya, kipas yang di pewayangan itu yang bentuknya seperti gunung, ya, ada pegangannya. Kalau orang Jawa itu pasti di pewayangan. Jadi saya diberitahukan itu penghalang. Itu tidak akan pernah membuat orang-orang yang mempunyai itu bisa mencapai terang daripada Yeshua. Jadi diingatkan tadi supaya siapapun yang masih memiliki itu, ya mungkin lupa atau apa, karena beberapa waktu yang lalu seperti Ibu Rubini, ternyata Ibu Rubini ketika saya mengatakan kalau ada masih memiliki gambar si Maria, Bunda Maria gitu, ya, itu segera dibuang. Dan ternyata Ibu Rubini itu memberi kesaksian kepada saya itu sudah berapa minggu, ya, berapa atau bulan. Ibu Rubini baru telepon saya. Dulu Sister Trivena pernah mengatakan ini, betul, saya diingatkan, betul, saya masih ada itu. Dan puji Bapak Yahweh, ya, itu sudah selesai lah. Saya percaya itu sudah selesai. Ibu Rubini sudah mengakui, dan saat ini diingatkan kalau ada yang memiliki seperti apa namanya, benda yang seperti di pewayangan yang berbentuk gunung itu, singkirkan itu, karena itu akan menjadi penghalang dan itu tidak akan pernah bisa mencapai. Karena tadi waktu saya lihat itu berasal dari kegelapan yang sulit untuk menjangkau terang daripada Elohim Yahweh. Tadi sudah dikonfirmasi di atas bahwa Yahweh lah yang menekan kegelapan itu untuk kita, sehingga kita bebas dan menang dari segala sesuatu. Itu saja Pak Yosef dan semua manusia Elohim yang dapat saya sampaikan, dan kiranya menjadi berkat. Dan setelah ini saya izin dulu karena baterai, nanti saya akan lanjut di YouTube. Siapapun yang bersaksi, saya tetap mendengarkan melalui YouTube. Bapak yang memberkati, shalom. Haleluya. Terima kasih Sister Trivena untuk saksiannya. Puji Bapak Yahweh. Ya, tetap fokus, ya. Saudara semua tetap fokus. Ya, pinter juga dia kasih tulisan kecil supaya tetap fokus. Itu bahaya juga sih kadang-kadang. Kalau kekecilan bisa kepingin tahu apa itu bisa nabrak. Cuman ya puji Bapak Yahweh. Intinya adalah saudara dan saya tetap fokus. Tidak lama lagi fase-fase yang Elohim janjikan akan terjadi. Harpatso, puji Bapak Yahweh. Terima kasih. Saya beralih ke Sister Connie, silakan. Ya, salam Pak Roy. Salam. Salam teman-teman, salam Arizona. Terima kasih Pak Roy kesempatannya. Ya, Pak Roy, kemarin itu kan saya mau ngejawab dari pertanyaan-pertanyaan orang yang ada di TikTok kali ini. Dan memang pertanyaan ini juga pernah ada di channel YouTube saya. Dan puji Bapak Yahweh, saya mendapat hari ini Pak Roy waktu mengajar mengenai level apa ya tadi level untuk pribadi kita gitu kan. Dan di sini saya menemukan sesuatu yang sangat bagus. Saya saya cuma kasih lihat di handphone saya aja nih yang gambar yang ini yang Pak Roy kasih tahu ke saya hari ini. Saya sangat bersyukur sekali karena ini jadi biar saya mengingatnya bahwa selama ini karena teman-teman yang masih di Asus itu, masih para penyembah yang di Asus, dan mereka masih menyembah di Al, mereka juga merasa mereka itu sudah benar gitu. Jadi dia merasanya begini, antara Yesua, mereka berpikir begini, antara Yesua dengan si Asus ini adalah
dia bilang sama. Berulang kali saya bilang tidak sama antara Asus ini dan Yesua. Dan mereka juga ingat ada di ayat di Roma 8 ayat 28 sampai 30 ini dijadikan sama mereka juga untuk kayak referensi juga karena mereka bilang selama di Asus mereka juga diberkati. Ini yang menjadi mindset mereka yang salah menurut saya sehingga nama yang benar, yang asli, yang dari Ibrani itu malah mereka nggak mau lihat. Mereka cuman ya tetap di TikTok saya terus gencar supaya sampai mereka diberikan pengertian. Jadi di ayat 28 tadi, di ayat 8, ayat 29 yang sini, yang tadi, saya bacakan ya Pak Roy, Roma 8 ayat 29, karena mereka yang telah dikenalnya dari semula, juga telah ditetapkannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran putranya, sehingga dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, ini mereka merasa bahwa ketika mereka di Asus dibaptis, mereka pikir selamanya mereka udah benar, selamanya mereka udah apa namanya, ya ini selamanya gitu, sekali selamat adalah selamat. Dan mereka berpegang teguh yang namanya bahwa bahwa Tuhan itu, yang Tuhan yang menurut mereka itu bahwa Tuhan itu kan kasihnya universal gitu kan, dan mereka juga merasa mereka bekerja juga diberkati gitu kan. Dan menganggap itu selama-lamanya kasih Tuhan. Ya memang kalau menurut kita betul kasih Bapak Yahweh itu adalah selama-lamanya. Dan padahal tadi di sini Pak Roy menerangkan mengenai prosesnya. Waktu diterangkan bahwa sebenarnya Yesua adalah bukan yang Yesua langsung memilih, tetapi Yesua sendiri adalah melihat orang-orang itu sendiri dari sebelum orang itu tahu, Yesus sendiri sebenarnya udah bisa melihat siapa-siapa saja orang-orang yang mendengar panggilan dari Bapa Yahweh sehingga mereka mengikut, mau dipanggil, mau dibenarkan sampai dimuliakan. Nah, ini Bapa Yahweh sendiri dalam Yesua udah melihatnya dari Samayim, udah tahu siapa-siapa aja. Jadi bukan Yesua yang sembarangan memilih seperti Pak Roy, dan saya merasa diberkati tadi diterangkan. Oh iya benar, bukan Yesua sendiri yang memilih, bukan, tetapi karena dari dulunya Yesua sudah melihat orang ini bakalan eh, orangnya tetap teguh di dalam Yesua. Dia orangnya cinta Bapa Yahweh. Dari situ ya Yesua itu bisa melihat. Sampai Pak Roy pernah bilang bahwa apakah Musa itu tahu gitu kan akan terjadi namanya bisa membelah laut. Itu sama sekali Musa nggak tahu, tapi dia harus menghadapi laut yang sehingga dia harus bisa membelah laut dengan tongkat gitu kan. Ya maksudnya dari ruah Yahweh Elohim. Kan Musa juga nggak tahu itu terjadi, tetapi dia melakukannya gitu kan, melakukan sesuai dengan apa yang Bapak Yahweh minta. Nah, seperti itulah. Nah, apalagi di Asus itu juga waktu saya jawab, saya terangin dengan detail bahwa Yesua itu beda dengan Asus. Yesus, saya bilang gitu. Kenapa? Dari tanggal lahirnya aja saya beberin. Oh, tanggal lahirnya beda. Itu udah sesuatu perbedaan yang jauh, saya bilang. Jadi saya bilang, saya yang mengatakannya, Yesua sendiri mengatakan bahwa keselamatan itu datangnya dari bangsa Israel. Saya bilang begitu, bukan dari bangsa Yunani. Saya bilang, even Yesua itu mengasihi semua bangsa. Tetapi mulanya Yesus udah kasih tahu keselamatan dari bangsa Yahudi. Saya bilang gitu. Tetapi mereka beralasan bahwa kasih Tuhan itu kasih agape. Nah, kalau udah bilang kasih agape, ya sudah. Saya nggak bisa mau ngomong lagi. Memang benar sih Bapak Yahweh itu kasihnya kasih agape. Dia sangat mengasihi manusia. Dan memang tidak ada yang dipilih sama Bapak Yahweh, tetapi memang Bapak Yahweh bisa melihat dari Samayim, orang ini akan tetap teguh, orang ini memang dia harus dipilih karena dia punya kayak discernment spirit, dia tuh orangnya baik, jujur, setia, udah bisa dilihat jejak-jejaknya gitu ke depannya. Sebenarnya itu yang penting supaya saya mau share ke orang tentang itunya Pak, bahwa bukan bukan Yesua yang menentukan, tetapi ternyata orang itu sendiri yang menentukan, pilihan orang itu sendiri mau kemana hidupnya, mau kemana
itu adalah pilihan orang itu sendiri, sehingga ayat ini muncul sebenarnya karena dari orang itu sendiri yang memilih itu untuk mengikut Yesua. Nah, itu saya bersyukur banget Pak Roy, saya bisa membagikan ayat itu kepada orang-orang banyak, bahwa setelah dia dipilih itu, dia sudah diselamatkan, sudah dibaptis, ternyata ada prosesnya sampai dia dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan itu. Jadi nggak segampang orang melihat orang Asus ini, mereka nih para penyembah-penyembah Yesus ini melihat sangat mudah buat mereka. Oh, ya mungkin mereka diajarkan juga, oh kalau sudah dibaptis, ini udah dipilih nih, kita udah dipilih selamanya nih. Dan dia nggak mengerti proses yang harus dia jalani sehingga dia bisa dimuliakan. Nah itu Pak Roy. Jadi terima kasih Pak Roy, buat hari ini saya mengerti satu hal yang mesti saya bagikan kepada orang-orang. Cuman menurut saya gini Pak, kalau misalnya kayak orang-orang yang berkeras hati, contohnya keluarga kita, kan kita bisa minta kan kepada Bapak Yahweh, karena kan Bapak Yahweh bilang mintalah, maka kau akan diberikan, carilah maka kau akan mendapatkan, ketuklah pintu maka kamu akan dibukakan. Kan kita juga bisa minta sama Bapak Yahweh, untuk Bapak Yahweh minta orang diselamatkan. Tetapi tetap aja Pak Roy, saya berpikir jatuhnya kepada orang itu sendiri yang kita doain, dia mau apa tidak. Lama-lama saya memikirkan ke situ Pak Roy. Dan tapi tadi saya terhibur oleh karena Pak Roy tadi bilang, ya siapa tahu nanti mereka dikasih mimpi gitu sama Bapak Yahweh sehingga mereka bertobat. Saya ada harapan lagi gitu. Oh iya benar juga. Saya juga sempat waktu itu mikir-mikirin terus mama saya sampai gimana ya caranya sampai saya nggak ketemu. Tapi saya sempat pernah bilang, pernah pernah ingat gini, siapa tahu Bapak Yahweh kasih mimpi supaya dia bertobat gitu. Karena memang saya juga harus ngomong terus, ngomong, even dia nggak dengar apa yang saya omongin gitu, tetapi saya nggak mau menyerah. Nah, kebetulan mama saya ini kemarin-kemarin lihat status saya di WA, dan status saya di WA itu saya tulis ada mungkin 10, saya masukin pengajaran-pengajaran Pak Roy, terus ya di belakangnya saya tulis Yahweh itu tidak sama dengan Allah. Saya tulis di situ, bukan saya tulis, jadi potongan gambar itu saya taruh 2 kali di situ. Dan mama saya lihat, saya mungkin dia berpikir apa ini orang nggak tobat-tobat kali, atau mungkin mama saya pikir gitu, ini anak masih juga begitu. Saya malah saya biar dia lihat apa yang saya posting tuh nggak berubah, itu lagi, itu lagi tentang Bapak Yahweh, itu lagi terus. Dan di situ makanya saya bilang tadi, saya bersyukur Pak Roy bilang begitu, ya siapa tahu orang itu dikasih mimpi, biarlah yang saya posting itu dibawa mimpi sama mama saya, itu harapan saya begitu. Karena saya nggak tahu caranya lagi gimana, saya nggak tahu. Ya cuman cuman berharap semoga ya itu ada jalan keluar buat mama saya supaya dimenangkan. Karena kan saya tahu kasihan sekali kalau nggak ikut rapture. Siapa yang menolong dia gitu kan? Mau setidaknya pasti keluarganya selama ini yang bisa bantu anaknya, cucunya, yang bisa bantu dia mau mau gimana gimana gitu kan. Tapi kalau nanti ya semoga jangan sampai nggak rapture, karena saya berpikir masih ada waktu. Dan saya juga tetap berdoa juga buat teman-teman yang apa, yang nonton mungkin dari YouTube channel saya atau juga teman-teman yang ada di TikTok. Saya masih berharap, berdoa mereka bisa mengubah pemikirannya gitu, dari yang apa, eh, di Asus ini, supaya ada terobosan melalui gambar-gambar yang saya tayangin lewat TikTok. Mereka lihat, mereka baca, mereka juga dengar. Biarlah satu kali mereka bisa bertobat gitu. Itu aja Pak Roy. Terima kasih Pak Roy. Ya, haleluya. Terima kasih, Sister Connie. Em, saya yakin saudara pernah mendengar mengenai pengajaran sekali selamat tetap selamat. Pernah dengar ya? Nah Pak, sering Pak. Sering ya? Ya, biasanya yang mereka pakai itu adalah ayat maksud saya, yaitu yang di dalam Roma 8 tadi. Ya, karena mereka salah pengertian di situ. Ya, sekali selamat tetap selamat.
Ya, mereka mengabaikan apa yang dikatakan Rasul Paul, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Begitu. Ya, jadi seringkali mereka terpeleset di sana. Ya, bagian saudara dan saya semaksimal mungkin dengan apa yang ada di sekitar kita, ya kita saksikan. Ya, tetapi semuanya kembali kepada eh, rencana Elohim Yahweh. Ya, karena dia sudah tahu terlebih dahulu. Nah, buat saudara sekalian yang sudah masuk, ini anugerah, anugerah. Ya, kita bisa melihat dengan sederhana sekali, ya perbedaan antara nama dan jabatan. Ya, toh. Itu kan sebetulnya sederhana banget itu. Tapi toh ya anehnya itu orang nggak ngerti itu, gitu loh. Ya, jadi yang sederhana ini yang anugerah kalau saudara dan saya bisa bisa memahami begitu ya. Dan kemudian perbedaan em, mengenai Allah dan Yahweh, kemudian mengapa Indonesia kok sampai sekarang tetap pakai kata Allah di LAI, ya. Nah, mereka nggak mau lihat sejarahnya begitu. Ya, sayangnya di situ. Ya, padahal kalau ngomong sejarah ya lebih pintar, ya kan? Sejarah presiden pertama Indonesia pada tahu semua, kembali ke sejarahnya, ya kan? Nah, tapi begitu berurusan dengan iman yang benar, kok nggak mau kembali ke sejarah, gitu loh. Itu yang sangat disayangkan. Ya, puji Bapak Yahweh, terima kasih untuk Sister Pony. Terus ya postingkan saja ya melalui TikTok, ya melalui kapasitas yang Elohim Yahweh berikan, ya, dan saya yakin satu kali nanti mereka akan terketuk hatinya, ya terketuk hatinya. Puji Bapak ya, ya siapa tahu gitu aja, ya kan? Iya. Kalau masih ada kesempatan, masih ada waktu ya, mereka akan terjaring begitu. Kalau enggak ya lewat begitu saja. Ya, terima kasih puji Bapak Yahweh. Saya beralih ke Brother Adi. Silakan Brother Adi. Ya, puji Bapak Yahweh. Salam Pak Yosef Roy, Sister Hadasa Fangfang, tim Arizona, dan saudara-saudariku semua, Bapak Ibu, manusia-manusia Elohim. Puji Bapak Yahweh. Pak Yosef Roy, saya izin sedikit sharing terlebih dahulu sebelum saya mengajukan ada satu pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Saya mulai dari 1 Korintus 10 ayat 9 sampai ayat ke-11, Pak. Saya izin bacakan. 1 Korintus 10 ayat 9, janganlah pula kita mencobai Hamasyah, sama seperti beberapa orang dari mereka juga telah mencobai, dan mereka telah binasa oleh ular. Ayat 10, janganlah pula bersungut-sungut, sama seperti beberapa orang dari mereka juga telah bersungut-sungut, dan mereka telah binasa oleh si pembinasa. Ayat ke-11, dan semua contoh ini telah terjadi kepada orang-orang itu dan telah dituliskan sebagai peringatan bagi kita yang untuk siapa akhir zaman telah tiba. Nah, jadi ini contoh karena pembahasan Pak Yosef Roy tentang Yusuf ini juga sebenarnya menjadi satu contoh yang luar biasa bagi kita tentang yang namanya penderitaan, Pak Yosef Roy. Karena sebelumnya juga seperti yang Pak Yosef Roy katakan tadi, harus ada covenant, harus ada perjanjian, harus ada kesepakatan, dan perjanjian itu selalu harus ada dua belah pihak. Jadi dari pihak kita dan dari pihak Bapak Yahweh itu harus ada kesepakatan. Karena di sini juga tidak bisa dipaksakan satu dengan yang lainnya. Dan kalau bicara tentang penjelasan Pak Yosef Roy tentang Roma 8 ayat 28 sampai 30 tadi kan mengenai ada 3 bagian, yaitu proses yang dibagi 3, yaitu yang dipanggil, yang dibenarkan, dan dimuliakan. Dan saya ingin menitik beratkan ke poin yang dibenarkan ini, Pak Yosef Roy, karena kalau menurut saya proses dibenarkan ini menjadi penentuan juga bagi kita di hari-hari ini.
Karena hal yang terberat yang Yosef alami yaitu dia menjalani kesehariannya, kesendiriannya. Nah, itu yang di hari-hari ini juga kita alami di tengah-tengah struggle kita masing-masing, pergumulan kita masing-masing, permasalahan kita masing-masing, dan kita semuanya pasti sendiri-sendiri di sini. Nah, tapi karena kita tahu, kita sudah sepakat sama Bapak Yahweh, hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh kita itu sepenuhnya adalah milik Bapak Yahweh, maka dari itu kita juga yakin dan percaya kalau hidup kita ini satu helai pun yang jatuh Bapak Yahweh tahu. Jadi pemeliharaan Bapak Yahweh itu begitu nyata dan begitu sempurna di dalam kehidupan kita semua, manusia-manusia Elohim. Dan saya mau membacakan 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4. Saya akan bacakan ayat yang ke-7, Pak Yosef Roy. Ini tentang definisi kasih. 1 Korintus 13 ayat 7, ya. Ia menanggung segala sesuatu, ia mempercayai segala sesuatu, ia mengharapkan segala sesuatu, ia tabah menahan segala sesuatu. Dan yang ingin saya highlight di sini adalah dia menanggung segala sesuatu dan tabah menahan segala sesuatu. Ini adalah bentuk kasih di dalam kehidupan kita. Karena izinkan saya lagi untuk membaca Matius 5 ayat 10. Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena kerajaan Samaim adalah milik mereka. Nah, ini saya mohon Pak Yosef Roy bisa menjelaskan tentang poin dari Matius 5 ayat 10, 11 dan 12 ini, Pak Yosef Roy. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena kerajaan Samaim adalah milik mereka. Ini adalah janji yang luar biasa yang kita pegang. Karena ini yang mengatakannya adalah Yeshua HaMashiach. Yang ke-11, berbahagialah kamu bila mana karena aku mereka mencela kamu dan menganiaya, bahkan mengatakan setiap perkataan yang jahat terhadap kamu dengan berdusta. Ayat ke-12, bersukacitalah dan bergembiralah karena pahalamu besar di Samaim, sebab demikianlah mereka telah menganiaya para nabi sebelum kamu. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak Yosef Roy, apakah ketika kita rela menderita, apakah ketika kita tahan untuk menanggung segala sesuatu dengan alasan kita ini anak Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, kita akan sanggup diberikan kemampuan untuk melewati itu semua, karena bukankah Yeshua HaMashiach telah memberikan teladan dan contoh buat kita juga. Dia mengalami kemuliaan, tetapi sebelumnya dia harus ditindas dan dijatuhkan. Bahkan dia lebih rendah daripada malaikat, seperti itu. Jadi apakah ketika kita rela menderita, ketika kita rela menanggung sesuatu, apakah hanya karena kita akan menerima reward nanti mahkota ataupun di rapture, ataukah ada lebih daripada itu semua, Pak Yosef Roy, tentang arti kita harus rela menderita, kita harus tahan banting, kita harus karena seperti ini Pak Yosef Roy, tidak ada, kalau menurut saya ya, karena kita pasti semuanya diproses dengan penderitaan. Kalau kita diberi enak-enak terus, kita tidak akan belajar bagaimana hidup menderita itu memberikan pelajaran bagaimana bangsa Israel dulu menerima yang namanya Holocaust, ya, dan bagaimana hidup saya juga dihimpit dengan masalah pergumulan di sekeliling saya yang semuanya itu membuat saya tambah dewasa. Seperti juga yang tadi Sister Hadassah Fang sampaikan tentang seorang sister yang dihakimi sedemikian rupa oleh orang tuanya. Dan satu hal juga, saya ada baca satu bukan artikel, tapi dialog Pak Yosef Roy, dan kehidupannya itu berubah drastis Pak Yosef Roy, ketika dia melihat kenyataan
dia ini relawan, Pak Yosef Roy. Dia melihat kenyataan ketika menghadapi bencana tsunami di Aceh dan bencana-bencana lainnya seperti yang di Jogja. Dia melihat mayat berkelimpangan, kepala di sana, kaki di sini. Nah, itu semua penderitaan itu semua mengubah kehidupannya, membuat dia itu lebih bisa menghargai kehidupannya, lebih bisa menjaga kehidupannya. Seperti itu, Pak Yosef Roy. Terima kasih, Bapak Yahweh berkati. Salam. Ya, terima kasih Bro Adi. Ya, terima kasih untuk pernyataannya dan juga pertanyaan. Apakah semua orang menderita? Tidak, betul kan? Tergantung levelnya. Level penderitaan ini banyak. Ya, jadi tidak semua orang menderita. Kalau dalam satu keluarga sudah ada kesepakatan untuk terima nama Yahweh dalam Yeshua, biasanya tensinya akan lebih turun. Ya, biasanya dapat penderitaannya dari komunitas yang lebih luar, mungkin dari family atau mungkin dari tetangga. Tapi biasanya tetangga kalau adem ayem dikasih dikasih apa itu namanya, dikasih um, cindera mata gitu ya, oke lah, tidak ada masalah. Tapi biasanya dari family, tensionnya ada di sana. Kemudian kalau seluruh keluarga lebih besar lagi sudah menerima Elohim Yahweh, tensinya akan turun juga. Ya, jadi begini, ayat-ayat ini dipersiapkan oleh Yeshua secara global, ya, secara global untuk mereka yang sudah terima Elohim Yahweh dalam Yeshua HaMashiach untuk kuat, tetap kokoh di dalam kebenaran. Ya, jadi dalam hal ini Elohim Yahweh mempersiapkan ya manusia-manusianya, anak-anak Elohim Yahweh untuk boleh tetap kokoh dan tidak goyang. Dikatakan berbahagialah kalau dalam bahasa Inggrisnya itu blessed. Jadi diberkatilah, ya, ada berkat. Tapi apakah manusia akan mencari aniaya? Ya tidak. Ya, sudah hidup dalam baik, cari aniaya kan ya enggak. Tapi kalau seandainya aniaya itu datang dan kemudian ya seperti yang ekstrim yang sister tadi ya sampai diadili sedemikian rupa. Nah, ayat ini menguatkan dia, memberikan kekuatan. Jangan putus asa, jangan undur, tapi berbahagialah. Ya, karena kamu lagi dianiaya karena kebenaran, bukan karena kesalahanmu sendiri. Ya, dan itulah yang menjadi bukti di mana kamu punya kerajaan Elohim. Kamu punya hak, kamu punya warisan kerajaan Elohim. Saya bisa lihat. Dan juga bukan cuma itu saja. Ditambahkan bahwa upah, ya kan? Matius 5 ayat berapa tadi? Ayat 12. Ya. Bersukacitalah dan bergembiralah karena rewards, karena pahalamu besar di Syamayim. Ya, karena ada aniaya. Mereka tidak cari aniaya, tetapi aniaya itu datang secara natural, seperti itu. Tiba-tiba dia dibukakan pengertian mengenai Elohim Yahweh. Dan dia percaya, dia melepaskan tradisi-tradisi sebelumnya, ya, dan sisanya mereka, apa itu namanya, konfrontasi. Wah, saat konfrontasi terjadi gesekan, terjadi benturan. Nah, disinilah ayat ini akan bergerak. Saya bisa lihat ya. Jadi ayat ini dipersiapkan khusus untuk setiap manusia-manusia Elohim, kapanpun, dimanapun, yang menghadapi persekusi seperti ini. Ya, kira-kira bisa dipahami tadi ya. Puji Bapak Yahweh. Oke, thank you Pak Yosef Roy. Ya, oke, puji Bapak ya. Terima kasih.
Saya beralih ke Brother Daniel. Silakan Brother Daniel. Ya, Shalom Pak Roy, dan juga tim Arizona Ark, dan juga saudara-saudari manusia-manusia Elohim. Saya hanya mau berikan satu kesaksian dan juga clarification, khususnya mungkin saudara-saudara manusia-manusia Elohim kaget ya, kok ini Bro Daniel baru terima baptisan lagi gitu loh. Padahal benar, sudah Pak. lama di pelayan menorah gitu kan. Ya, itu ada satu kesaksian yang cukup unik yang saya alami. Mungkin saudara-saudari yang ada di grup manusia-manusia Elohim waktu itu, waktu habis pengajaran tentang tudung itu ya, kan terus kita disaring terus gitu ya. Terus ada satu apa sih namanya itu, ketentuan kalau kita mau tetap stay in grup manusia-manusia Elohim, so ada kriteria-kriteria yang harus diikutin kan. Dan salah satunya adalah untuk baptis peneguhan, ya, untuk kita lebih diteguhkan untuk stay in a pelayan menorah gitu. Nah, saat itu saya juga berpikir, should I gitu kan? Apakah saya juga harus? Tapi kan saya bilang, saya kan dibaptis directly oleh Pak Roy gitu kan. So mestinya saya nggak perlu lagi gitu kan, saya nggak dari different tudung gitu kan, dari tudung yang lain gitu, saya langsung dari sini gitu. Terus saya pikir-pikir, tapi ada kriteria saya harus dibaptis peneguhan gitu apa. Terus saya mikir-mikir, should I ask Pak Roy apa enggak? Terus saya tahan-tahan, saya enggak, udah dah nanti deh, gampang dah gitu ya, nggak usah dipermasalahkan dulu. Saya aman-aman aja gitu kan, pokoknya saya kan udah langsung dari Pak Roy-nya sendiri gitu. Nah itu akhirnya sampai pada titik saya tuh lupa gitu, nggak mau, ya udahlah biasa kok, biasanya biasa-biasa aja gitu. Terus akhirnya kan saya ada planning untuk ke Indonesia gini kan, and then sebelum saya datang ke Indonesia waktu itu, Sister Trivena and some of the grup manusia-manusia Elohim seperti Pak Herwin, Ibu Endang, mereka ada planning meeting di Bekasi gitu. Nah, saya juga waktu itu di info Sister Trivena, saya bilang, aduh sayang nih, saya nggak bisa ikut gitu-gitu segala macam. Tapi saya ingin ikut doa pertemuannya waktu itu, and then Sister Trivena send the link and invite saya untuk ikut. So saya ada di situ, ikut doa segala macam. Setelah habis doa, tiba-tiba Pak Roy itu call saya langsung, itu nggak lebih dari 1 jam, pokoknya habis selesai doa gitu, saya baru jalan selesai gitu, tiba-tiba Pak Roy call gitu kan, and then saya pick up, Shalom Pak Roy, ya ada apa gitu kan, and then he asked me, Pak Roy tanya saya, dia bilang, Brother Daniel, waktu itu ketika dia lihat kembali balik untuk lihat video pembaptisan saya, dia tuh bilang kelihatannya ada yang kurang gitu, tidak lengkap. Dia bilang bukannya salah, enggak salah, tapi ada something that missing gitu, enggak perfect itu, baptisannya ada yang kurang gitu. Terus, nah ini kebetulan kan Pak Brother Daniel ada mau ke Indonesia gitu kan, dia tanya, apakah Brother Daniel bersedia untuk baptis lagi gitu kan, dengan satu konsep yang benar gitu, yang lebih lengkap lagi gitu. Saya langsung, oh yes Pak Roy, kenapa enggak? Saya bilang tuh, saya itu udah pikir-pikir waktu itu gitu. Cuman sampai akhirnya saya itu terlupakan, dan saya bilang enggak, ya udah, katanya biasa-biasa aja. Tapi saya juga mesti mikir-mikir saat itu, harusnya enggak gitu. Nah sampai saat itulah saya bilang, oh terima kasih Bapak Yahweh, ini confirmation that saya harus baptis lagi dengan yang lebih metode yang lebih lengkap dan benar gitu. Terus saya bilang, Pak Roy, ya saya ada tinggal di hotel, dan di hotel ada kolam renang, nanti saya akan ask my sister untuk video. Jadi
puji Bapak Yahweh, Bapak Yahweh tahu gitu kan, kalau itu memang belum satu yang perfect or benar gitu, dia akan berikan sesuatu yang lebih benar lagi gitu. Dan itu memang sudah jadi pergumulan sampai akhirnya lupa, tapi Bapak Yahweh ingatkan kembali, dan Bapak Yahweh pakai Pak Roy directly ingatkan saya untuk call saya dan tanya ke saya gitu untuk baptis pembaruan. Jadi bukan berarti saya belum sudah di Manusia Elohim Group, tapi saya belum baptis. Saya sudah baptis, tapi yang kedua ini adalah baptis yang Bapak Yahweh mau untuk saya di satu baptisan yang lebih sempurna yang disediakan atau berikan Bapak Yahweh sendiri. Mungkin Pak Roy bisa tambahkan mungkin kenapa kok tiba itu. Ya, itu aja kesaksian saya. Shalom. Haleluya. Iya, terima kasih Brother Daniel. Jadi begini saudara, memang saat Brother Daniel mengkontak saya, kalau nggak salah tahun berapa itu ya? 2022 Agustus ya, bulan Agustus something gitu. 2022 ya, 2 tahun yang lalu ya. Ya. 2 tahun yang lalu ya. Saat itu Brother Daniel kontak saya dan Ruach Yahweh Elohim mendorong saya untuk coba langsung datang saja ke Oregon Drive ya, dan baptis dia di sana begitu. Nah saat itu saya juga masih untuk secara lengkap itu belum betul-betul lengkap ya. Barusan dibaptis terus habis itu belum sempurna begitu loh. Nah, puji Bapak Yahweh-nya saat saya ke Oregon dan saya dibantu sama Elizabeth gitu dengan direkam lewat Facebook karena saat itu saya nggak ada YouTube ya, jadi nggak aktif YouTube-nya, saya pakai Facebook. Nah, kemudian setelah itu selesai, kalau nggak salah sekitar 1,5 bulan yang lalu itu tiba-tiba saya dengar kalau nggak salah Elizabeth itu muter terus kemudian saya dengar saat baptisan itu gitu loh, dan saya lihat loh ini formatnya nggak lengkap ini, saya bilang gitu, dan saya mau berusaha untuk ngubungin Brother Daniel, cuman kok kelihatannya masih ada yang nahan gitu ya. Saya pikir iya enggak begitu, tapi suara Ruach Yahweh Elohim coba kamu hubungin gitu ya, coba kamu hubungin. Tapi saya masih mempertimbangkan dan tiba-tiba saya dapat kabar bahwa Brother Daniel akan ke Indonesia saat itu, dan kita sempat ada Zoom meeting ya, doa sebentar dengan teman-teman, dan saat itu Ruach Yahweh Elohim ingatkan. Saya pikir saat itu Brother Daniel sudah ada di Indonesia. Saya pikir di situ. Terus kemudian Ruach Yahweh bilang, kamu hubungin untuk masalah baptisan ini karena harus lengkap yang kamu ucapkan sama dia. Oke, baik. Saya menurut. Saya langsung kontak sama Brother Daniel dan puji Bapak Yahweh, ternyata dia juga merindukan hal yang sama. Jadi luar biasa. Dan luar biasanya satu lagi. Kalau dibaptis di Portland, satu sekarang ini dinginnya luar biasa, saudara. Ya, kedua siapa yang bakal bantu? Jadi timingnya betul-betul tepat gitu. Pas pulang Indonesia, airnya hangat, udaranya panas, nggak kedinginan, ada sisternya yang bantu. Wah, luar biasa. Rencana Elohim Yahweh memang betul-betul pas. Dia sudah tahu sebelumnya. Amin. Haleluya. Saya tahu sebelumnya. Saya pikir wah ini luar biasa. Ya jadi begitulah kisahnya ya. Berarti bukan berarti kali ini Brother Daniel baru saja dibaptis, tidak. Tapi sudah tahun 2022 yang lampau saat itu ya. Jadi saya berikan format yang lengkap dan puji Bapak Yahweh sangat luar biasa sekali. Ya, itu kisah lengkapnya ada di sana. Ya. Terima kasih. Gladi bersih Pak Roy, ikut gladi bersih. Mau masuk pesta kawin anak domba ini.
Iya, haleluya. Ya, jadi apa yang kurang lengkap dipelengkapin semua. Ya, disempurnakan semua, dilengkapi semua. Puji Bapak Yahweh. Ya, cuma saya nggak dengar itu yang dari Elizabeth itu waktu dia nge-roll itu. Saya juga mungkin terlewatkan. Begitu dia nge-roll, dia lihat, saya dengar pas itu. Jadi bukan satu kebetulan. Saya pikir ini ada yang missing ini, saya bilang. Terus kemudian apa ya? Saya mau cari lagi kok terlalu 2022 kan lama ya mundurnya ya kan. Kalau nge-roll pakai Facebook kan lama. Saya pikir saya hanya ngikutin arah dari Ruah Yahweh Elohim. Arahkan dia untuk baptis lagi dengan format yang lengkap. Ya, akhirnya terjadi. Puji Bapak Yahweh. Ayah, selamat untuk Brother Daniel. Haleluya. Haleluya. Selamat Bro Daniel. Ya, saatnya juga tepat. Ya, jadi di Indonesia airnya hangat, udaranya panas, ya kan, nggak kedinginan, ada yang bantu lagi, ya, lengkap kan, ya kan, rencana Elohim Yahweh kan sempurna, ya, oke. Jadi tetap fokus. Ya, sangat luar biasa, timing, ya, timing yang luar biasa, ya. Puji Bapak ya. Terima kasih, Brother Daniel. Saya beralih ke Ibu Sinta, silakan Ibu Sinta. Shalom Pak Yosef Roy, Shalom. Shalom, Sama Shalom. Shalom, shalom. Terima kasih atas kesempatan ini. Wah, ini kayaknya masa bersih-bersih nih Pak ya. Tadi tuh saya ke belakang ya, saya tutup kamera. Saya agak nggak tapi jelas juga saya dengar Sister Tripena mengatakan bahwa ada yang gambar wayang tadi tuh nggak tapi jelas. Cuman saya tuh nangkap udah waktu saya di belakang sebentar. Nah, kebetulan saya tuh beberapa minggu yang lalu Pak udah mikir soalnya ada satu barang itu bukan punya saya, sebenarnya itu punya almarhum suami saya dulu, itu punya keluarga mereka. Nah jadi itu kayak barang zaman dulu gitu. Nah saya baru cek tadi itu pas Ibu Tripena yang bilang ada gambar wayang, mau benar ada di kulitnya itu. Nah kemarin itu saya mau kembalikan ke keluarga gitu, cuma karena keluarga suami saya itu kan jauh, bukan di sini, di daerah lain. Nah cara mengirimnya juga agak susah ya karena itu kan model barang-barang lama gitu. Nah, saya mau buang, takutnya keluarga juga nyari itu jadi masalah bagi saya, bisa dituntut. Nah, dalam hal ini saya juga bingung loh gimana caranya ini. Saya tadi hubungi anak saya, ada waktu nggak kamu bisa keluar kota gitu ngantar ini kan. Kayaknya anak saya juga bilang itu susah, misalnya tombaknya besar Pak, itu lebarnya itu bisa 1,5 kiloan ini. Nah, kayak ditombak, jadi sarung tombaknya itu yang ada wayang. Nah, baru saya lihat tadi, soalnya itu kan simpannya bukan ini di tempat yang ini, enggak kita ini. Nah, itu satu yang gimana caranya. Saya memang bawa dalam doa, memang berapa lama ini sudah 1 bulan aku mau mikirnya gimana barang ini nih. Saya juga bingung, soalnya kita untuk ngapain juga di rumah. Nah, itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua yang saya mau tanya juga karena ada satu pekerjaan sampingan saya ya untuk menambah penghasilan. Biasanya saya kalau bulan Desember itu pas saya tuh buat kue Pak untuk dijual gitu. Jadi bukan bukan yang ini, memang saya jual kue gitu. Nah, saya juga mikir ini wah, ini masih masih dikerjain apa enggak gitu. Soalnya kerjaan saya dulu tuh buat kue untuk dijual, terus juga parcel-parcel saya nerima dulu, tapi saya mikir kalau parcel saya mungkin enggak, soalnya kan ada pernak-perniknya, mungkin saya enggak, tapi kalau kue saya enggak tahu ini. Saya tanya, saya kemarin bawa dalam doa juga udah beberapa minggu. Nah, tapi belum belum ada ini. Saya nggak mau salah Pak dalam hal ini karena ini masa-masa bersih-bersih ya. Jadi saya ini biar bawa aja, nanya dulu ya kepada ahlinya ya bagaimana. Demikian Pak yang saya tanyakan. Iya, terima kasih Ibu Sinta. Jadi masalah barang kalau bisa diinformasikan dulu dengan pihak keluarga. Ya. Kalau mereka masih bersedia, dikasih batas waktu, tolong segera diambil atau cara ngirimnya bagaimana, begitu. Tapi kalau memang sudah tidak mau, ya lebih baik dimusnahkan saja, begitu. Ya, karena menganggap barang itu masih punya kepunyaan daripada keluarga sang suami. Ya.
Ya, jadi konfirmasikan dulu, pastikan dulu, ya, daripada nanti dibuang, terus kemudian mereka menuntut, wah ini masalah Ya, kan? Begitu. masalah benar. Ya kan ya, jadi lebih baik pastikan dulu. Sudah ya, pasti ya, kasihkan beberapa saksi juga, udah dipastikan bahwa barang ini memang tidak mau dimiliki siapa-siapa, dan biarkan untuk dimiliki oleh bumi. Ya, jadi maksudnya dikebumikan, alias dihancurkan, begitu ya kan? Ya kan, karena kan atmosfernya kan tidak enak. Jadi eh, dikonfirmasi seperti itu. Ya, oke. Yang kedua adalah masalah kue. Nah, masalah kue memang kalau urusan parcel pasti nanti akan ada Merry Christmas seperti itu. Ya. And Happy New Year begitu. Kalau Happy New Year-nya saja sih tidak apa-apa, ya kan? Kalau Merry Christmas-nya ini yang rada ngerepoti, saudara. Ya, tapi kalau misalnya berniat untuk tidak menggunakan parcel, yaitu menggunakan kue-kue saja, sebetulnya ini suatu kesempatan. Ya, suatu Iya, kesempatan. benar. Ya, Benar. kesempatannya apa? Kesempatannya ya memang jelas pasti dapat income karena lagi high season ya. High season itu season yang demand untuk kue-kue ini bisa laku seperti itu. Tapi kesempatan yang kedua adalah, saya tahu nggak, di California itu ada satu perusahaan burger namanya In and Out. Ya, Brother Daniel pasti tahu. Yang pernah ke California pasti tahu In and Out. Jadi masuk dan keluar, In and Out. Nah, In and Out ini dia itu yang pertama, di setiap store-nya dia itu ada pohon palem yang bersilang. Gini, pohon palemnya bersilang. Pertamanya nggak ngeh. Yang saya ngeh karena apa? Karena di setiap cupnya dia, di belakangnya itu, atau di tempat dia punya bungkus burgernya itu ada ayat Yohanes 3:16. Itu dia print di sana. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, maka dia korbankan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan dia, tidak binasa, melainkan beroleh kesempatan. Dan sebetulnya daun palem, palem itu saat Yeshua masuk ke dalam Yerusalem yang terakhir. Ya, dan di situ ada, dia silang gini, selalu silang. Di setiap store-nya selalu silang. Ya, itu sebenarnya tanda, cross. Cross itu berarti menandakan salib, ya mereka tahu salib ya, tapi kalau buat kita kan taf, ya. Iya. Nah seperti itu ya, jadi itu cara mereka untuk mengkomunikasikan. Nah mungkin ini hanya mungkin, siapa tahu dengan Ibu Sinta menggunakan penjualan roti dan kemudian ada label kecil di sananya, ya kan, yang ditulis, ya kan, Yahweh adalah Elohim semesta alam, misalnya seperti itu. Nah, itu kan juga bisa secara tidak langsung mereka juga akan membacanya begitu ya. Membacanya lihat, oh iya. Ya kan, mungkin satu kali, dua kali nggak ngerti, tapi lama-lama akan pasti ngerti gitu. Ya. Wah, Ya. itu ide yang bagus, Pak. Ini bisa jadi satu sarana. Benar-benar, ya, benar. Sarana. Jadi mungkin di kotaknya dikasih label Iya. kecil, printing label, nggak usah di print dalam arti secara kotak besar gitu, nggak, tapi kecil saja dilihat kan gitu ya, supaya mereka pada saat lihat buka, mereka sudah, mata mereka tertuju di situ. Iya, iya, iya. Yeshua, mengenai Yahweh, ya itu idenya. Mungkin ayat-ayatnya bisa Ibu Sinta gali sendiri begitu, dan mungkin kalau sampai dikasih address misalnya, ya kan, Ibu Sinta punya TikTok atau punya WhatsApp atau apa yang bisa menghubungkan, kalau ada orang mau tanya ini apa, ya bisa ke situ. Iya, bisa disampaikan. Gitu. Wah, terima kasih, Pak. Baik sekali itu, Pak. Ya kan, nah, jadi bisa secara tidak langsung mengkomunikasikan. Nah, sebelum dipasarkan, didoakan dulu. Ini penting, Amin. ya kan. Iya. Jadi Iya, siap, Pak. orang yang lihat nggak cuma makan, ya kan, memang mereka nggak makan bungkusnya pasti dibuang, tapi sebelum dibuang mereka akan lihat ruah Yahweh Elohim akan menuntun, seperti yang dikatakan di dalam Amsal, hikmat berbicara atau menyerukan suaranya di tembok-tembok, di lapangan-lapangan, di kota-kota, itu dengan cara demikian, seperti itu. Oke. Ya, Terima kasih, Pak. dipertimbangkan. Bagus sekali ide Bapak ya. Haleluya. Terima kasih juga Ibu Trepena ya udah iniin pom ya kepada saya ya tentang tombak tadi itu.
Saya jadi Ya, pergumulan juga tuh. itu karena Ruah Yahweh ya. Jadi bersyukur Iya, kepada Bapak Yahweh kalau luar memang itu biasa. ada. Bapak Yahweh hebat. Sorry Pak Roy, untuk kalau waktu tadi berbicara, memang itu kan barang milik almarhum Ibu Sinta ya. Maksudnya suaminya Ibu Suami Sinta. ya. Ya, itu udah lama. Cuman ada dorongan sih, itu kan sudah jadi milik Ibu Sinta, bukan milik keluarga besar kan. Ada dorongan dibakar aja atau dimusnahkan aja. Kan pasti mereka tidak ingat ya. Tapi bagaimana itu yang tadi saya Pak, karena kan komunikasikan lagi itu juga jadi penghambat. Karena dalam situasi itu betul-betul melawan betul kuasa Yahweh. Itu dia seperti yang dikipaskan dan itu betul-betul menentang kuasa Yahweh. Jadi kalau dikomunikasikan barangkali nggak tahu jadi apa sama mereka, ya mungkin doa Ibu Sinta untuk mereka diselamatkan, tapi karena itu mau dikembalikan akan jadi problem baru. Mungkin seperti itu. Jadi kalau lebih baik itu kan punyanya almarhum suami Ibu Sinta, kan otomatis juga itu milik Ibu Sinta. Jadi Ibu Sinta juga berprioritas untuk bisa memusnahkan itu. Itu maunya gimana? Dibakar kah atau dibuang ke ini? Tentu saja itu dibakar dan dikebumikan. Bentuknya tombak, Pak. Oke. Tombak? Iya, tombak. Silakan Pak. Silakan. Oke, tombaknya terbuat dari besi dan kayu. Besi, Pak, besi lama. Tangkainya besar dari ulin. Tangkainya mungkin segini ya, misalnya. Semuanya besi? Enggak, itu tangkainya kayu. Bisa dipisah nggak tangkainya? Bisa digergajiin. Ya, jadi pertama didoakan dulu, ya, diusir kekuatan roh jahatnya. Tapi sebelumnya Ibu Sinta harus protek seluruh keluarga dan rumah ya. Protek ya, dengan menggunakan elemen minyak juga bisa. Dan kemudian setelah itu benda itu didoakan, ya, dan kemudian ditetesi minyak anointing yang sudah didoakan, dan kemudian bisa dibakar terlebih dahulu keseluruhan. Ya, sisanya pasti metalnya pasti tidak bisa kebakar, kayunya bisa terbakar. Nah, metalnya ditunggu sampai dingin. Setelah itu dibuang di sungai, biar mereka karatan, hancur. Jangan dibuang di tong sampah. Nanti diambil orang, transfer begitu ceritanya, bisa dipakai. Lebih baik dibuang di sungai, ya. Jadi mungkin kayunya sudah habis ya, karena mungkin sebelum dibakar dikasih minyak tanah atau kasih bensin dibakar, jadi kayunya habis, tinggal metalnya nggak habis, dan metalnya harus dibuang ke sungai supaya dia korosi hancur begitu saja di alam. Oke. Ya, caranya begitu. Ya. Kalau misalnya ada sarungnya, kainnya, bakar saja semua sudah. Bakar. Ya, terima kasih Pak. Lili, puji Bapak. Ya, terima kasih Bu Sinta. Saya beralih ke Sister Angela, silakan. Shalom Pak Yosef Roy. Shalom. Shalom Bu Hadasa Fangfang, tim Arizona. Shalom brother sister, manusia-manusia Elohim. Pak Yosef Roy, izinkan saya untuk memberikan kesaksian Pak Yosef, karena dari Bu Hadasa Fangfang tadi membacakan kesaksian salah satu sister ya, yang saya juga nggak tahu siapa, tapi saya dapat bisikan dari Ruah Yahweh Elohim, kamu harus bersaksi, kamu harus bersaksi. Bahkan tadi ketika Pak Yosef Roy menjelaskan tentang proses, saya disuruh untuk menghitung angka. Jadi angka ini, dan saya mendapatkan angka 7 di sini Pak Yosef. Jadi saya dulu basicnya Katolik Pak Yosef, mama papa Katolik, keluarga besar Islam. Karena papa anak terakhir dari 8 bersaudara, tapi 13 bersaudara tiri, ada tirinya. Jadi mereka mayoritas Muslim. Jadi mama papa Katolik. Jadi tahun 2007, Oktober 2007, saya dari Katolik saya pindah ke Kristen. Waktu itu masih kuliah di Jogja, S2. Saya minta izin sama papa, misalkan nih Pak, saya telepon papa kan, Pak, misalkan Vidya mau pindah ke Kristen boleh nggak? Misalkan nih, karena saya tahu papa saya sangat keras, karena didikan militer kan.
Papa bilang gini, oh boleh, boleh anakku Vidya tersayang, boleh kamu mau pindah manapun boleh. Tapi kamu dicoret dari kakak. Kamu dicoret dari kakak, mulai detik ini kamu bukan anak papa. Kamu mau kuliah, mau enggak terserah. Saat itu saya takut dong, saat itu usia saya masih berapa itu, masih 20 tahun mungkin ya, 19 atau 20 tahun. Akhirnya saya bilang, enggak kok Pak, saya enggak mau, enggak kok, saya hanya canda, misalkan kan. Akhirnya, itu saya masih ingat, itu hari Selasa atau Rabu saya minta izin. Akhirnya saya hari Sabtu saya dibaptis. Saya sedikit berbohong sama pendeta GKDI. Saya sudah minta izin, tapi memang belum diizinkan. Saya bilang udah minta izin kok, boleh nggak? Ya boleh lah gitu. Saya dibaptis. Setahun kemudian saya ditawarin untuk mission team Pak Yosep ke Solo. Jadi bangun gereja baru lah ya, mission team bersama saat itu kalau nggak salah sekitar 8 orang ya. Tapi sebelum ke Solo kita di training di Surabaya. Jadi saya harus bolak-balik Jogja Surabaya naik travel saat itu karena kereta api sangat jauh dari pemukiman kan. Saya saat itu saya nggak berpikir negatif. Saya menerima ajakan dari pendeta. Oke, saya akan training ke Surabaya. Saat itu saya hanya mendapatkan uang dari mama, orang tua sebagai uang apa namanya? Uang bulanan lah ya, itu sebesar 500.000 saat itu. Untuk bolak-balik Jogja, Surabaya, sangat kecil ya Pak Yosef, karena harus bayar kereta segala macam. Tidak dapat support dari gereja saat itu, belum turun katanya alasannya. Tapi habis itu saya jalanin itu. Akhirnya bulan 2008 saya pindah ke Solo, dan kita bersama-sama ke sana, dan saya masih bolak-balik Jogja Solo, naik kereta, juga kadang-kadang naik motor saat itu Pak Yosef. Tapi ternyata saya nggak kuat ternyata. Tapi saya pendam terus itu. Saya pendam 3 bulan di Solo, saya pendam. Akhirnya November 2008, saya masih ingat saat itu, saya sudah capek bener. Tapi saya nggak pernah curhat sama siapapun. Saya hanya melihat burung-burung di langit. Saat itu pas perhentian kereta ya. Kalau Jogja Solo itu kan ada kereta api, ada pelintasan kereta, saya berhenti, saya hanya memandang burung-burung, saya hanya bilang, saat itu saya masih menyembah nama Asus ya, tapi saya memanggilnya dengan bukan Yesus, tapi saya memanggilnya Bapak. Aku capek Bapak, aku hanya curhat gitu, aku cabut aku. Kalau memang saya udah nggak kuat lagi rasanya. Ternyata saat itu saya kecelakaan Pak Yosef. Saya kecelakaan di depan kantor polisi Klaten. Kalau yang dari Klaten mungkin tahu ya, perbatasan Jogja Solo, jalan pintasnya itu ada Polsek Polres itu besar. Mereka lagi apel siang, jam 1 siang. Kecelakaan parah, dan itu menimbulkan operasi jahitan. Saat itu saya kecelakaan jam 1 siang, saya operasi jam 9 malam Pak Yosef. Dan itu mama papa disuruh datang, ditelepon sama polisi, karena saat itu langsung ditangani polisi kan. Polisi itu, bahkan polisi yang lagi apel tuh mereka menyangka saya sudah mati, karena itu tangannya udah masuk, cairan otak putih itu udah keluar. Bahkan ketika adik saya ngambil motor saya di polisi itu, mereka nanya bagaimana almarhumah sudah dimakamkan kapan. Adik saya kaget, loh kakak saya udah sehat loh Pak, sudah habis operasi loh, udah selesai koma. Saya sempat koma 3 hari saat itu. Jadi selama koma 3 hari itu Pak Yosef, saya bisa melihat siapa yang datang. Jadi kayak seolah-olah roh saya itu keluar dari tubuh saya, dan saya bisa melihat ketika ada itu. Saya dirawat di Rumah Sakit Islam Klaten, itu masih baru Rumah Sakit Islam Klaten, baru berdiri setahun 2 tahun kayaknya. Saya melihat kan mereka, maaf ya, berjilbab ya saat itu, mereka berjilbab. Saya melihat diri saya tuh ngamuk menarikin suster itu, karena kan saya berpikir mungkin ini suster Katolik maksudnya ya, ini berjilbab sama saya, ngamuk saat itu. Dan saya akhirnya saya disuntik penenang. Akhirnya seminggu kemudian saya keluar dari rumah sakit itu, dibawa ke rumah mbah saya di Kaliurang, di Pakem Kaliurang. Dari situ saya dibawa, mama cuti saat itu, mama mengambil cuti, saya dibawa ke, akhirnya saya diatur sama mama, kamu satu kontrakan sama adik.
Karena kondisi saya itu pusing banget karena harus minum obat saraf ini. Dok, bahkan cek pertama sama dokternya udah sepuh banget, udah senior banget. Dia sempat kaget. Loh, kamu udah bisa jalan? Udah, Dok, kenapa? Padahal dokter ini akhirnya membuka. Saya berpikir kamu hanya 20% hidup kamu. Saya bilang saat itu, oh puji Tuhan, dokternya Muslim kan. Saya saat itu saya memberi kesaksian tentang nama Yesus. Anak itu tertinggi ya yang saya tahu. Akhirnya saya balik ke kontrakan. Saya harus menyelesaikan S2 saya, Pak Yosep. Nah, penyiksaan sister yang dibacakan Bu Hadasa Fang itu sama seperti saya. Jadi saya kayak seperti flashback. Saya disidang sama mama, papa, sama adik saya dan sama pacar adik saya. Pacar adik saya itu Islam, tapi saya nggak tahu udah balik ke Katolik, udah pindah ke Katolik atau belum, tapi dia Muslim. Jadi saya disidang, Pak Yosep. Saya duduk di bawah, mama lagi ngupas. Saya ingat saat itu ngupas mangga karena kalau sakit kan, kalau orang Jawa kan dapat hadiah kalau datang mengunjungi orang sakit kan bawa buah ya. Nah, jadi mama ngupas. Vi, kata papa sok garang berdiri. Saya duduk di lantai kan. Kamu harus ngaku dosa. Kamu harus ngaku dosa sama Romo. Kamu harus balik ke Katolik. Kata mama, nggak usah Romo, langsung aja uskup. Saat itu uskup Pangkal Pinang tuh Hilarius Muanora. Itu udah deket sama keluarga kita. Kamu harus ngaku dosa sama itu. Saya bilang, saya sempat diem, Pak Yosep. Harus gimana ini? Saya nggak mau nyium patung. Saya tidak mau lagi nyium patung. Saya nggak mau lagi nyium apa tuh yang namanya kalung Ave Maria. Saya nggak mau. Bagi saya itu nggak tahu, roh saya tuh kayak menentang gitu loh. Saya diem, saya hanya bilang, enggak, Mak, saya nggak mau. Saya mau tetap jadi Kristen karena tertinggi adalah Asus ya saat itu. Nggak mau. Oh, kamu, mama ngamuk saat itu. Pisau itu udah di sini, Pak Yosep Roy. Pisau mangga besar sudah di sini. Adik saya sama pacarnya tuh ngompor-ngompori. Paksa aja, paksa. Mbak Vidya ini udah mau sekarat, mau mati, tapi masih kekeh dengan keyakinan. Itulah bukti kalau Tuhan Yesus tuh menghajar Kak Vidya gitu kan. Tapi puji Bapak Yahweh, saat itu saya bilang, enggak, mama lebih baik bunuh saya. Itu udah di sini, Pak Yosep. Mama ngamuk tapi ditahan sama papa. Ya udah, kalau nggak mau Desember kamu ikut papa balik, kamu harus ketemu sama Romo, sama Hilarius Muanora. Saya bilang, enggak, saya nggak mau, saya mau tetap di sini, saya bilang. Akhirnya mama nggak bisa memaksa saya tetap tinggal di satu kontrakan. Kontrakan itu banyak pintu, ada sekitar 50 pintu, Pak Yosep. Hampir tiap hari saya digebukin sama adik saya dan pacarnya. Dia ngamuk, yang gebukin kepala. Kamu lebih baik mati, Mbak. Kamu membuat keluarga malu dengan pindah keyakinan. Digebukin. Jadi mereka beranggapan gini, Pak Yosep, saya boleh pindah keyakinan asalkan Muslim. Karena di keluarga besar saya Muslim. Dan itu udah tradisi turun-menurun Muslim sama Katolik tuh bisa nyambung. Kristen nggak pernah, nggak ada satupun di keluarga saya jadi Kristen. Akhirnya tadi saya diingetin sama Ruah Yahweh Elohim. Hitung angka ini. Aku kecelakaan, aku dibaptis 2007. Aku kecelakaan 2008, November. Dan ini 16 tahun yang lalu, Pak Yosep. 1 tambah 6, 7. Wow, angka 7, angka Bapak Yahweh. Saya harus mengeluarkan. Aku hanya bilang di nama Ruah Yahweh Elohim. Saya sempat doa, Bapak, ini aku harus ungkapkan ke forum nggak, ke Zoom nggak, bagaimana engkau menyelamatkan saya dan engkau memberi tanda. Ini iman saya, ini sebagai iman saya, Pak Yosep. Ketika tanda ini nggak bisa tumbuh lagi, ini rambut nggak bisa tumbuh lagi, dan saya merasa saya harus berdiri. Ketika saya dikenalkan nama Bapak Yahweh sama salah satu wali murid, Ko Ahwan ya, dia wali murid saya, anaknya ngeles sama saya juga diingatkan, kamu udah pernah mendengar nama saya waktu kamu S2. Jadi setelah saya kecelakaan tuh ada satu temen kos saya ngomong tentang nama Yahweh, tapi tidak boleh nyebut, katanya Yahweh itu angker, tidak boleh disebut karena itu nama yang sangat
ada mantranya katanya. Jadi saya diingetin sama Ruah Yahweh Elohim, kamu udah mengenal nama saya loh, pernah mendengar loh saat itu, tahun 2007 itu. Saya langsung diingetin, saya bergumul saat itu Pak Yosef, saya bergumul, apakah ini nama Tuhan yang benar? Tapi selama saya kan pindah ke GKDI, kan ada cabang ya di Bangka ini, cabang dari Jogja, Solo, Bangka pun ada. Saya merasa udah nggak nyaman dengan gembalanya, karena gembalanya, maaf ya saya sebut Chinese, tapi dia membedakan yang pribumi, yang Chinese. Saya ngerasakan banget perbedaan itu. Saya hanya di sebagai tukang cuci piring kalau ada acara-acara. Jadi saya ngerasa kok selalu diratukan orang-orang yang berduit, orang-orang Chinese yang berduit. Saat itu saya udah nggak mau lagi ibadah di GKDI saat itu. Saya bergumul, saya sempat tanya setiap Sabtu Minggu itu, saya sempat, Tuhan, Bapak, saya bilang, siapa engkau? Aku harus menyembah kemana saat itu? Saya bersyukur saat itu. Saya ketemu Pak Ahon ya, dia yang pertama kali memberitakan nama Bapak Yahweh. Tapi di situ saya diabaikan Pak Yosef. Selama setahun saya mendengar nama Bapak Yahweh itu, saya masih ingat bulan Agustus tahun 2016. Saya minta dibaptis itu saya diabaikan. Belum waktunya Ruah Yahweh Elohim, Bu Vidya. Saya dihajar habis-habisan tuh sama setan, kayak nggak ada protek kan Pak Yosef. Tahun 2017 saya minta dibaptis sama yang di Magelang. Akhirnya itu saya sempat kecelakaan, sempat pendarahan hebat. Itu jadi setan itu melilit badan saya, Pak Yosef. Saya pendarahan hebat, saya transfusi darah sampai 3 kampel. Muka saya itu sudah kayak zombie, pucat. Kebetulan dokternya ini masih keluarga saya, adik sepupu saya. Aduh Mbak Vidya, kamu udah kayak zombie, kamu harus transfusi darah. Saat itu saya ngerasa tuh sesak napas saya, kayak pakai kemben kalau orang Jawa bilang ya. Jadi akhirnya saya transfusi darah. Nah saat itu saya masih berhubungan dengan gembala yang di Magelang ya. Saya minta doa. Jadi ketika doa itu tuh pendarahan saya tidak menetes satupun Pak Yosef, nggak ada pendarahan sama sekali. Tapi kalau ketika saya habis itu sehari-hari, saya sempat hampir seminggu di rumah sakit itu transfusi darah itu karena dokter belum mengizinkan, dan akhirnya saya ke Magelang dan dibaptis, dan itu saya dibebaskan. Dan ini proses saya merasakan 16 tahun ini Bapak Yahweh itu luar biasa memproses saya. Bahkan detik ini Papa tuh sering ngomong gini, alah kamu tuh apa itu rapture tuh nggak mungkin ada, kamu nggak mungkin di rapture, kata Papa. Karena apa? Karena kamu ngelawan sama orang tua. Oh maaf, saya langsung teki ngomongan. Oh tidak bisa Papa memang orang tua kandungku, tapi saya punya Bapak yang luar biasa disamain. Aku memberi kesaksian itu, saya patahkan setiap energi negatif yang diucapkan orang tua saya patahkan. Saya percaya Papa kalau mau ikut ayo. Saya sambil canda, ayo kalau mau ikut. Enggak aku sekali asus tetap asus. Di situlah saya ngerasa wow, inilah masih PR. Seolah-olah masih ada satu lagi batu kerikil yang harus saya lalui. Saya bersyukur minggu kemarin Papa saya yang memberikan saya surat. Pak Yosef Bu Hadasa pernah saya screenshot, saya kirim foto. Saya nangis karena saya iseng-iseng rumah itu saya mau jual nggak, karena saya dapat bisikan dari Ruah Yahweh Elohim, kamu jangan takut. Corona ketika nanti masa-masa mendekati Harpaso, kamu akan saya jamin untuk segala sesuatu yang kamu makan, yang itu aku mikir anak les saya kayak gini. Saya bentar lagi saya tahu ini akan diberhentikan karena ya kita nggak tahu ya agenda 666 apakah akan ada corona kedua, tapi saya ngerasa ini pasti akan akan ada waktunya saya berpisah dengan anak-anak les saya yang sekarang lagi dipercayakan sama Bapak Yahweh 30 anak. Tapi Bapak Yahweh suruh jual tanah yang tanah sama rumah yang kamu punya. Tapi kan tanah itu
papa saya yang bayar, ya sempat konsultasi sama Pak Yosef Roy. Saya diingetin lagi dengan angka 7 dan 8. Ketika saya lagi telepon Bu Kak Trivena, Ruah Yahweh Elohim, lihat bros, lihat akta tanah kamu. Saya buka akta tanah, itu kaplingan nomor 7 dan 8. Berarti itu udah benar-benar udah terkonfirmasi bahwa Bapak Yahweh itu memang udah menyediakan ini loh berkat untuk kamu, untuk mempersiapkan hartaso. Walaupun orang tua kamu kaya raya, orang tua di bumi ya kaya raya, tapi mereka sudah cinta mamon, mereka mengendalikan saya tuh dengan berbagai macam cara, Pak Yosef, dari harta. Kamu kalau mau pindah ke Katolik, Mama kasih deh tanah. Kamu mau milih tanah yang mana, Mama kasih, Mama akan balikin mobil, Mama akan ini. Kamu kalau mau nikah sama Joko, tidak apa-apa pernikahan beda agama, kamu tetap di Kristen, Joko Katolik. Nanti Mama kasih lagi, Mama bangun lagi rumah. Itu iming-imingnya kalau secara duniawi menggiurkan Pak Yosef. Tapi saya bilang, oh enggak Mak, tenang. Bapak Yahweh sudah menyediakan rumah di Samayim yang harta Mama tuh nggak seberapa. Tambah marah Mama dengar apa-apa Bapak Yahweh. Wow, jangan salah, itu Bapak Yahwehku, Mama hanya belum mengenal, saya bilang gitu kan. Terus berbagai macam cara sampai detik ini, Mama besok masuk rumah sakit Pak Yosef, operasi matanya yang ketiga. Kemarin Papa bilang, sini Vi, duduk kita diskusi. Jadi bagi saya setiap Papa udah ngomong kayak gitu bukan diskusi Pak Yosef, tapi apa? Pemaksaan kehendak. Tapi bagi saya duduk sebagai anak ya saya harus obey, saya duduk. Kenapa Pak? Besok Mama kan masuk Siloam, operasi hari Senin jam 3 sore. Kamu mau nungguin Mama nggak? Saya nggak dapat tarikan untuk nungguin Mama, tapi justru saya dapat tarikan untuk doa, topang doa dari jauh. Puasa kalau bisa. Saya sempat semalam WA Kak Trivena dan Kak Trivena nyuruh saya ambil kalau memang itu Ruah Yahweh Elohim nyuruh kamu. Karena memang waktunya ini udah semakin dekat. Waktu untuk mereka gitu loh. Kesempatan mereka untuk bertobat itu semakin dekat. Saya akhirnya bilang gini, enggak Pak, saya tidak mau nungguin Mama Papa. Karena Siloam itu saya tahu hanya satu orang yang boleh nungguin. Saya topang aja doa dari jauh. Terus Papa bilang gini, ya udah minta sama Tuanmu aja, minta sama Bapak Yahweh, biar Papa dan Mama dicabut nyawanya, biar kamu dapat harta gitu. Oh maaf mah, ada kesempatan itu, tapi kalian sudah harus menerima nama Bapak Yahweh. Saya percaya itu, karena ini proses Pak Yosef 16 tahun. 16 tahun ini waktu yang luar biasa yang Bapak Yahweh izinkan untuk saya. Saya dulu nggak tahu seperti Yosef, saya nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi saya melatih otak saya yang kecil untuk membayangkan hal-hal yang indah. Dalam artian, oke, aku membayangkan Pak Yosef Roy membaptis papa mamaku. Entah itu dalam kondisi sakit, entah dalam kondisi sekarat. Nggak apa-apa Bapak Yahweh. Terus mereka tidak mendapatkan reward pun nggak apa-apa. Yang penting mereka sudah di dalam nama Bapak Yahweh. Saya berharap itu istilahnya sesuatu yang selama ini aku perjuangkan ternyata 16 tahun Pak Yosef, dan hari ini bulan ini 16 tahun saya kecelakaan itu, dan Ruah Yahweh Elohim, saya sempat doa tadi jika memang saya diizinkan untuk bersaksi, jaga omongan saya, atur, jangan permalukan saya Ruah Yahweh Elohim. Saya sempat doa seperti itu. Bahkan saya meneteskan air mata karena 16 tahun penyertaan Ruah Yahweh Elohim. Bahkan saya nggak ngerti. Saya belum ngerti nama Bapak Yahweh itu. Saya masih menyembah ilah lain, tapi penyertaannya luar biasa. Jadi buat manusia-manusia Elohim, siapapun itu, ayo kita berjuang bersama. Kita merangkul. Seperti Kak Trivena bilang, ada manusia-manusia Elohim yang seroh, yang mau support kita satu sama lain. Kamu nggak sendiri, tapi satu. Ruah Yahweh Elohim itulah penolong kita. Haleluya Pak Yosef. Terima kasih manusia-manusia Elohim. Terima kasih aku diberi kesempatan untuk ini sebenarnya saya bersyukur, ini air mata gembira karena apa yang aku inginkan Bapak Yahweh akan sediakan.
Itu aja. Terima kasih Pak Yosef Roy, Bu Adasa Fang Fang, manusia-manusia Elohim. Terima kasih. Shalom. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Iya, ini satu perjalanan. Saya sangat yakin setiap saudara punya kisah. Saya bisa lihat. Ini persis seperti huruf Taf yang bersilang. Ada satu momen, ada satu titik yang dimana Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu. Dan disitulah dia menunggu respon saudara. Ya, ini ajaib. Ada yang 16 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang baru 5 bulan. Itu juga ada, saudara. Ya, jadi inilah yang Elohim Yahweh mau nyatakan. Dia sudah tahu sebelumnya. Nah, tapi ingat level personal harus ada covenant, perjanjian. Ya, harus ada perjanjian. Ya, puji Bapak Yahweh. Terima kasih, Sister Angela. Saya beralih ke Sister Mutia. Silakan. Shalom Pak Yosef Roy dan manusia-manusia Elohim. Terima kasih buat kesempatan ini. Saya sudah hampir 1 tahun 2 bulan ini ya sama Bapak Yahweh ditemukan di titik Taf ini. Saya ingat melalui pengajaran Pak Yosef Roy mengenai perang akhir zaman ya, 3 perang besar akhir zaman itu. Nah di situ saya ya mulai tertarik dengan nama Bapak Yahweh yang sempat saya dengar tetapi tanpa penjelasan yang sedetail, tidak sedetail pelayanan menor. Nah itu dari situ saya mulai mengejar dan sempat ada keinginan untuk gabung di situ. Tapi tempat saya ini kendalanya sinyal. Jadi baru berapa waktu terakhir ini sinyalnya bisa lah gitu, bisa mengikuti Zoom. Dan puji Bapak Yahweh, saya sangat bersyukur. Saya mengikuti terus-menerus pengajaran dari Pak Yosef Roy dari pertengahan September tahun lalu ya, dan sampai hingga hari ini. Dan saya mendapati pengajarannya semakin dalam. Dan saya sangat-sangat diberkati, sangat dibangun. Dan saya juga bisa melihat perbedaan 1 tahun lalu lah ya, 1 tahun 2 bulan lalu. Pengurapan yang diberikan Bapak Yahweh Pak Yosef Roy semakin dalam. Dan itu yang saya dapatin. Dan saya bersyukur melalui pelayanan menorah ini saya bertumbuh dan saya boleh mengenal Bapak Yahweh secara lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Itu yang saya sungguh-sungguh terharu dengan apa yang Bapak Yahweh kerjakan dalam hidup saya. Dan sekalipun di dalam keluarga, ya baru saya sendiri ya mengenal Bapak Yahweh. Yang lain masih ayun, termasuk 2 anak saya. Tapi ya saya sedikit flashback ketika Ibu Hadasa tadi menyampaikan kesaksian dalam salah satu sister kita dan Ibu Angela menyaksikan tantangan-tantangan yang dialami. Saya pun mengalaminya gitu. Dan puji Bapak Yahweh masih bisa bertahan sampai hari ini. Gitu. Puji Bapak Yahweh, semuanya bisa dilewatin dan saya bersyukur gitu. Melalui apa yang Pak Yosef Roy sampaikan minggu lalu mengenai kesendirian Yosef gitu. Dan minggu lalu saya nggak bisa masuk room karena saya harus check in di Sister Trivena langsung tertekan. Harus check in di Siloam untuk proses operasi ini. Operasi saya ada gangguan saraf di tangan. Itu akibat jatuh di tahun 2007. Ya. Baru muncul sekarang ini dampaknya gitu. Nah,
saya bersyukur bahwa ketika 6 bulan terakhir ini saya melewati proses pemotongan ya, yang tadi Pak Yosef proses pemotongan yang ya tentunya tidak mudah gitu. Tetapi saya bisa melihat tangan di balik peristiwa yang saya hadapi itu Bapak Yahweh campur tangan. Dan saya bisa melihat dari ruangan-ruangan dokter spesialis yang menangani saya. Nah, ada 5 dokter spesialis yang menangani saya. Dan ruangan-ruangan dari poli-poli itu juga saya terkagum-kagum. Waktu itu saya nggak terlalu ngeh dengan ya saya tahu gematria, sedikit tahu, bukan tahu banget gitu. Tetapi ketika Pak Yosef dan tim ke mana itu, ke Bahtranu di mana itu ya, di Kentucky ya, Pak Yosef bersaksi mengenai penyertaan Bapak Yahweh dan jejak-jejak tangan Bapak Yahweh yang ada di jalan, di nomor rumah, dan wah itu luar biasa. Dan saya baru menyadari, oh iya, saya baru menyadari bahwa ruangan-ruangan yang dokter-dokter spesialis yang menangani saya, gematrianya luar biasa begitu. Saya bisa melihat bahwa ada gematria 10, ada gematria 8, ada gematria 7, dan ruang menginap saya kemarin itu gematrianya 4. Dan saya bisa sangat bersyukur gitu bahwa oh ya, saya tidak dibiarkan sendirian. Ketika saya melewati proses pemotongan ini, saya nggak sendirian gitu. Dan bahkan saya ingat ketika habis di baptis peneguhan oleh Pak Yosef itu seketika saya merasakan ada selaput putih itu jatuh dari mata roh saya, dan saya bisa melihat mata air kehidupan itu mata air yang sangat besar, dan saya tahu itu mata air itu membersihkan hidup saya. Dan setelah melihat mata air yang sangat besar itu tadi, saya melihat kota, saya yakin itu adalah Yerusalem banget. Dan sampai hari ini kota itu nggak pernah hilang dari hati saya, terus menyala. Dan ketika penyembahan tadi pun terus itu kota itu terus menyala. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan Bapak Yahweh kita itu sangat-sangat luar biasa. Penyertaannya sungguh-sungguh luar biasa. Dan saya bersyukur ya, karena Bapak itu tahu sebelumnya. Dan saya bersyukur gitu, melewati titik-titik ini gitu. Ada hal yang saya nggak bisa sharing di sini, tetapi saya pernah sharing kepada Mbak Trivena gitu, bahwa ini kenapa kok tuh bukan ketika saya melewati duri dalam daging ini ada hal yang oh iya ya, saya dilindungi dari sesuatu gitu. Dan salah satunya saya bisa baptis peneguhan di sela-sela antrian daftaran rumah sakit. Nah, itu blessing yang saya sangat bersyukur, sangat-sangat besar. Dan ketika saya melihat alur menjalani proses demi proses ini, Bapak Yahweh luar biasa. Saya mendapat kedalaman hatinya, itu memanggil kedalaman hati saya. Dan senantiasa saya mendapati kedalaman hati Bapak. Itu memanggil kedalaman hati kita semua. Dan betul, respon hati itu yang Bapak Yahweh pengen lihat. Dan Bapak Yahweh tahu kita ini akan respon panggilannya atau enggak. Nah itu, dan di sini ketika saya melewati duri dalam daging ini, saya mendapati bahwa Tuhan itu, Bapak Yahweh itu melatih saya untuk terus merespon dengan benar. Kota yang mulia sudah diperlihatkan, hal-hal yang besar Bapak perlihatkan, apalagi gitu. Dan yang kekal saja sudah diperlihatkan dengan jelas gitu. Rahasia-rahasia yang tersembunyi berabad
dan tidak semua orang dapat memahami kecuali kasih karunia Bapa. Saya rasa saya berada di posisi saya lebih dari Yosef. Harusnya bisa gitu. Harusnya bisa melewati ini proses. Dan saya masih ada 4 PR lagi, Bapak Ibu. Ada polineuropati, ada TTS, ada spinal canal stenosis, ada osteogenik. Tapi saya nggak, puji Bapak Yahweh itu nggak mempengaruhi hati saya sama sekali. Itu tidak bisa mengorek hati saya sama sekali. Yang ada damai sejahtera Bapak itu yang luar biasa, itu melampaui hati dan pikiran saya, itu memelihara. Sehingga beberapa teman saya berkata, kok bisa ya gitu. Itu sesuatu yang menakutkan semuanya. Tapi enjoy aja ya, ngantor seperti biasa. Pulang dari rumah sakit, saya juga masih sempat ngantor sebentar, begitu. Mereka heran melihatnya juga. Dan itulah yang saya perhatikan, yang saya harus perhatikan itu bukan apa yang saya rasakan. Itu yang saya taruh di dalam hati saya. Yang saya harus perhatikan itu adalah darah Yesua itu yang memulihkan saraf-saraf saya. Jadi kalau lab saya tuh oke semua, nggak ada kolesterol aman, gula darah aman, terus asam urat aman, liver aman, ginjal aman. Hanya saraf saja, itu karena saya baru menyadari saya tuh sering jatuh. Ya, telapak kaki kiri saya berbeda dengan telapak kaki sebelah kanan. Oleh sebab itu keseimbangan saya sering ini kurang gitu. Jadi jalan kaki lagi anak-anak jalan kaki tahu-tahu jatuh. Tapi saya nikmati aja dengan bersyukur. Toh ketika saya melewati hal ini, saya bisa melihat Tuhan tidak pernah membiarkan saya sendiri. Bahkan saya bisa melewatinya dengan damai sejahtera. Dan yang saya ingat adalah darah Yesus itu. Yang saya pegang itu darah Yesus itu memulihkan saraf saya. Saya nggak tahu ini butuh berapa lama waktunya. Tetapi yang saya tahu pada satu titik tubuh kemuliaanlah ini saya akan terima. Dan saya nggak tahu berapa lama proses ini, entah sampai Harpaso kah. Tapi saya bercanda aja sama Mbak Trivena. Mbak Trivena, saya lagi main di rumah sakit. Saya lagi main di rumah sakit. Jadi saya bawa, ya nggak ada beban yang ini ya, saya anggap saya main aja. Saya ketika jalan-jalannya di rumah sakit. Jalan-jalannya di rumah sakit, selalu postingnya jalan-jalannya di rumah sakit. Mau jalan-jalan. Iya, jadi saya bersyukur gitu ya, ketika rasa sakit itu naik gitu, saya nggak mau terganggu dengan hal itu. Yang saya ingat adalah tubuh kemuliaan. Yang saya ingat adalah darahnya sudah menyatu dengan tubuh dan darah saya. Dan ketika di rumah sakit ya, ketika Roh Kudus gerakkan untuk bersaksi, ya bersaksi. Menghabiskan waktu untuk cerita Bapak Yahweh Elohim, begitu. Jadi saya bersyukur bahwa proses ini mungkin kalau saya di luar Bapak Yahweh, di luar Yesus masih pasti. Tetapi ini rasanya jadi manis ketika di dalam Yesus Masih ini, proses ini sangat manis gitu. Bahkan bisa melihat hal-hal yang akan datang. Begitu penyembahan bersama. Saya ingat ketika Pak Yosef bahwa kerajaan surga itu ada di sekeliling kita. Dan saya mendapati hari-hari hadirat Bapak Yahweh itu hanya sejauh pikiran ini saja. Ketika memfokuskan pikiran, hadirat Bapak Yahweh itu kuat sekali. Bahkan saya tuh kadang-kadang mungkin orang berpikir ya, teman-teman di kantor saya berpikir, ini kenapa lah ya keluar dari kantor kok mata udah ya kelihatan lah ya kalau habis menangis gitu. Tetapi saya
bersuka cita karena ada hadirat Bapa Yahweh. Begitu begitu mau dimanapun itu, mau speaking tongue, mau bernyanyi dalam speaking tongue, nggak ada halangan, terus saja mengalir. Dan itu saya percaya itu adalah fasilitas yang Bapak Yahweh berikan di dalam Yesus Hamasiah, di dalam persekutuan, di dalam Ruah Yahweh. Luar biasa. Kalau menceritakan kebaikan, menceritakan Bapak Yahweh itu nggak ada habisnya. Kadang-kadang saya kalau ngobrol sama Mbak Trivena itu sampai baterai habis, sampai lupa waktu. Bukan sampai lupa waktu. Tahu-tahu di sini udah jam berapa gitu kan. Tahu-tahu di sini udah jam 1 malam gitu. Nah, selagi saya mengingat jam ini, Bu Hadasa yang tempo hari sharing mengenai doa pagi. Saya rindu, saya juga punya kerinduan yang sama, tetapi kalau jam 5 waktu Indonesia Barat, di sini sudah jam 7. Kalau Bapak mengizinkan, bolehlah lebih awal. Karena di sini kalau jam 7, saya sudah kepancal jam kantor ini. Itu kalau jam 5 waktu Indonesia Barat, di sini sudah jam 7 nih. Kepancal saya jam kantor gitu. Ya. Tentunya semuanya saya kembalikan kepada Bapak Yahweh. Saya memiliki kerinduan dan saya percaya ketika Bapak Yahweh menggerakkan hati Ibu Hadasah untuk berdoa bersama-sama, saya jadi teringat di mana 2-3 orang bersepakat bersama-sama di dalam nama Yahweh Yesus, semuanya itu mendatangkan sesuatu yang besar. Dan saya percaya ketika kita bisa mengambil bagian bersama-sama untuk bersepakat, bersehati, mendoakan apa yang Bapak Yahweh taruh di dalam hati kita masing-masing secara bersama-sama, saya percaya ada hal-hal yang luar biasa yang pasti terjadi. Itu saja, sekian saja dari saya. Kalau diikutin nggak habisnya. Di Arizona sudah sangat malam ini pasti. Terima kasih Pak Yosef Roy, terima kasih Bu Hadasah, dan semua manusia-manusia Allah. Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Ibu Mutia. Ya, ini satu pengalaman di mana penggenapan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya, bahwa akan ada mata air yang keluar bukan dari tempat lain tetapi dari dalam hati saudara dan saya. Ini ada mata air, ya, yaitu ruah Yahweh Elohim akan terus flowing dengan luar biasa. Amen. Puji Bapak ya. Kita hidup di masa yang Elohim Yahweh sudah tahu sebelumnya, responi dengan ketepatan. Puji Bapak ya. Terima kasih, Sister Mutia. Saya beralih ke Sister Welda. Silakan. Terima kasih Pak Yosef Roy. Salam buat kita semua. Ya, tadi saya mendengarkan kesaksian dari Sister Mutia setengah ya. Saya nggak keseluruhan karena tadi ada ada telepon masuk, jadi saya nggak terlalu banyak mendengarkan Sister Mutia punya kesaksian. Tetapi saya ada satu kesaksian karena saya tadi ada dengar sakit saraf ya mungkin ya. Nah, jadi saya juga mau kesaksian. Mungkin ini ada hubungannya dan saya mau share juga tentang kesaksian saya ini. Siapa tahu ada yang membutuhkan begitu. Jadi saya itu punya sakit saraf ini, tangan ini, kalau tahu kesemutan ya. Kalau saudara tahu kalau misalnya kita bawa motor itu agak mungkin 10 menit itu agak kesemutan gitu ya, agak kalau orang Medan bilang kebas gitu ya, kita bilang kesemutan. Jadi harus dikebas-kebaskan dulu baru naik motor gitu kan, kebas-kebaskan lagi naik motor karena itu sarafnya ini semutan gitu. Kalau nggak dikebas-kebaskan mungkin kayak nggak kerasa gitu megang sesuatu gitu kan. Itu udah saya rasakan dari SMA dulu. Jadi sampai saya berumah tangga itu tetap saya rasakan.
sampai saya pergi ke rumah sakit ke dokter syaraf, dia selalu kasih obat ke saya sebulan begitu kan. Nah, itu tidak ngaruh gitu loh. Mungkin habis obatnya selesai balik lagi begitu. Itu udah saya rasakan ya lebih dari 10 tahun, bayangkan aja SMA sampai saya sekarang umur 48. Bukan, 45 kemarin, yang saya 45 46 kalau nggak salah, itu tetap saya rasakan, maka bahkan lebih makin parah begitu. Nah, satu ketika waktu saya ada Facebookan yang dulu zamannya COVID dulu kan begitu. Zaman COVID dulu, kalau kita masih ingat Dokter Lois ya, mendiang Dokter Lois begitu, yang selalu dokter kontroversial yang menolak akan V gitu kan. Nah, pada saat itu saya mengikuti postingannya beliau begitu kan ya, karena beliaulah, karena postingan kontroversial beliaulah, mungkin dari situlah Bapak Yahweh menggiring saya untuk menolak itu V begitu kan. Tapi waktu pertama dulu saya enggak masalah ya, mau saya suntik kah, no problem, kalau pemerintah suruh ya oke gitu kan. Tapi kan Bapak Yahweh ya sayang kepada saya, Bapak Yahweh kasih petunjuk buat saya melalui Dokter Lois ini begitu. Jadi singkat cerita, saya ada nomor WA Dokter Lois yang bisa saya hubungi sewaktu-waktu saya butuh. Nah, pada saat itu saya vertigo, tiba-tiba kena vertigo. Nah, vertigo ini sepertinya mau runtuh sama saya, jalan mau jatuh gitu kan, itu parah sekali saya rasakan. Saya tiduran juga seperti bumi ini jatuh ke saya begitu. Nah, puji Bapak Yahweh ya, pada saat itu saya hubungi Dokter Lois begitu kan, saya hubungi Dokter Lois, ya puji Bapak Yahwehnya, biasanya kalau saya hubungi Dokter Lois yang hanya untuk tanya kabar, itu dia jawabnya itu seminggu kemudian. Tetapi pada saat itu saya butuh, pada saat itu Dokter Lois jawab gitu, kamu konsumsi Neurobion 3-4 sekali minum katanya. Waduh, saya pikir begitu. Nih, benar nggak dok? Ya iya gitu katanya gitu. Saya rasa nggak mungkin, impossible. Tetapi saya mengingat waktu itu Dokter Lois itu punya resep COVID gitu kan. Nggak usah minum obat kalau kena COVID gitu. Minum aja vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin B, itu aja minum dosis tinggi. Katanya begitu kan. Saya ingat itu. Loh iya juga ya. Siapa tahu memang itu ini obatnya. Saya minum pada saat itu 3. Sekali minum 3 gitu. Neurobion saya beli, saya suruh anak saya minum 3. Ya puji Bapak Yahweh, ya sembuh gitu loh. Beberapa nggak jam gitu, sejam kemudian atau setengah jam kemudian itu vertigo saya berangsur-angsur turun begitu kan. Saya bingung ini kenapa gitu, vertigo ini akibat apa gitu loh. Nah, setelah itu saya tetap mengkonsumsi, besoknya saya mengkonsumsi, saya minum 3 seminggu itu, atau 5 hari 4 hari itu saya konsumsi 3. Tapi setelah itu Dokter Louis bilang kalau sudah berkurang, kurangi gitu. Kalau sudah berkurang kurangi gitu kan. Nah, saya kurangi beberapa 3 hari apa 4 hari saya konsumsi 3. Nah, setelah itu saya konsumsi 1. Nah, setelah itu tapi tetap itu saya konsumsi 1. Maaf ya Bu, ini agak maaf ya saudara-saudara, ini agak panjang sedikit, tapi nggak terlalu panjang banget sih. Nah, setelah itu saya konsumsi itu, vertigo saya berkurang. Ini saya berkurang gitu loh. Apa ya namanya? Apa tadi namanya? Kesemutan ini tadi berkurang gitu. Kesemutan. Ya, vertigo saya berkurang, kesemutan saya ya berkurang gitu loh. Nggak seperti yang biasa. Nah, saya berpikir begini, loh, berarti ini saraf gitu. Ada saraf mungkin di dalam kepala saya yang mengakibatkan vertigo. Dengan neurobion itu tadi, vitamin B itu tadi, syarafnya yang di otak tadi sembuh, dengan sendirinya saraf yang di dalam tangan saya itu sembuh gitu dengan neurobion tadi. Makanya saya tadi teringat begitu ya, saya didorong untuk menyaksikan ini bagi orang-orang yang ada beberapa orang konsultasi sama saya, Bu, tolong doain saya ini saraf saya begini-begini. Ya, saya kasih tahu dengan pengalaman saya ya.
Di samping itu ya memang darah Yeshua HaMasyiah itu yang paling utama kan begitu. Tetapi kan kita butuh ya ada orang-orang yang butuh obat begitu, mungkin karena ada salah dari dulu ya, mungkin kan zaman-zamannya kita dulu ya makan B2 banyak-banyak gitu kan, akhirnya pada saat tuanya kena ini kan sarafnya mungkin yang dimakan mungkin saraf yang kita itu rusak akibat tadi kita makan daging yang tidak kosher tadi gitu kan. Jadi kita butuh apa namanya ya obat untuk menormalkannya ya. Tapi mungkin ada penyakit yang diserang satan ya, kita butuh itu apa minyak urapan gitu loh untuk penyembuhannya. Nah, itu yang saya sampaikan itu mungkin ya, itu mungkin ada kesalahan-kesalahan yang saya makan dulu, B2 kali, udang kali, apa kali yang membuat ini saraf ini membuat saraf tangan saya itu rusak gitu loh. Jadi saya butuh vitamin yang tanpa sengaja yang Dokter Louis katakan tadi untuk vertigo, tanpa sengaja saraf tangan saya itu sembuh gitu loh ya. Sampai sekarang saya mengkonsumsi vitamin itu, vitamin B itu. Jadi kalau saya kelupa, misalnya selama seminggu saya nggak minum, nah itu mulai deh gitu. Mungkin kekurangan vitamin B, kekurangan vitamin saraf tadi gitu kan. Jadi saya sampai saat ini tetap saya konsumsi vitamin B, vitamin C. Ya puji Bapak Yahweh, mungkin ini dikasih ke saya buat saya mengatasi masalah saya yang dari SMA dulu, itu masalah yang sangat-sangat luar biasa buat saya, itu mengganggu saya sampai saya pergi ke dokter saraf gitu ya, ya lumayan mahal dokter saraf itu kalau sekali konsultasi. Nah, begitu saudara-saudara yang saya mau saksikan, apabila kita mempunyai apa ya yang mempunyai penyakit saraf yang terganggu, mungkin apa ya apa itu penyakit, apa itu asam urat mungkin kan, atau orang-orang yang Dokter Lois itu pesankan kemarin bagi kita, bagi mereka yang sudah terima fee gitu kan, sudah terima suntikan fee, itu neurobion itu nggak boleh stop setiap hari. Ya, dengan darah Yeshua HaMasyiah kita yakinin itu pasti sembuh. Tetapi ya bagi kita yang masih butuh vitamin-vitamin ya, saya rasa vitamin B itu salah satu solusi untuk kesembuhan kita. Demikian Pak Yosef Roy kesaksian saya. Semoga kesaksian saya bermanfaat buat kita. Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Shalom. Haleluya. Ya, terima kasih Sister Welda. Ya, jadi kita memang hidup di zaman akhir ini, memang di sekitar kita ini sudah sangat tercemari, jadi kita harus waspada. Ya, sewaspada mungkin, mau tidak mau tetap ada bersinggungan dengan pestisida, dengan radikal bebas, dengan banyak hal. Ya, dan minta tuntunan Ruach Yahweh Elohim, hal-hal apa saja yang saudara konsumsi, dan boleh saja konsumsi. Juga saudara memperhatikan karena kondisi kesehatan saudara beda-beda ya, lihat dulu livernya, ginjalnya, seperti itu ya. Jadi nggak bisa saya tentukan, oh harus seperti ini, harus seperti itu, tidak. Tetapi coba saudara juga bisa menimbang dengan kondisi daripada tubuh saudara masing-masing ya. Jadi ada yang mungkin alergi ini dan itu, well saya juga kan banyak seperti itu ya, saya juga nggak tahu. Jadi saudara yang sendiri yang bisa menimbang, minta pimpinan Ruach Yahweh Elohim, dan di atas itu saudara doakan, andalkan Elohim Yahweh di dalam segala hal ya, minta supaya malaikat-malaikat Elohim Yahweh bagian menjaga kesehatan ya, bergerak dengan cara yang luar biasa. Kita aktifkan supaya mereka tidak menganggur. Ya, toh juga nanti mereka akan mendapatkan rewards karena tugas-tugas yang sudah kita berikan terselesaikan dengan baik. Ya, jadi ini cara kerja Elohim Yahweh. Ya, jadi apa yang perlu diperhatikan secara jasmani, perhatikanlah, begitu ya. Dan kemudian apa yang perlu diperhatikan secara spiritual, perjalanan dengan Ruach Yahweh Elohim, perhatikanlah. Ya, kita tidak bisa timpang, kita harus balance. Ya, seperti pesawat terbang, coba beda 1 inch saja, ya, atau beda sedikit, sayap kanan, sayap kirinya tidak seimbang, wah itu bermasalah, saudara. Ya, sangat-sangat bermasalah.
Ya, jadi keseimbangan itu Elohim berikan. Ya, puji Bapak Yahweh. Kalau tidak ngatasin, apa yang terjadi? Ya, andalkan Bapak Yahweh dengan luar biasa. Puji Bapak Yahweh. Ya, haleluya. Saya rasa kita akan selesai di sini untuk hari ini, dan tetap saya belum selesai untuk masalah Yosef, ya, masalah Yosef. Jadi saudara persiapkan saja, yaitu pasal 37, 39 sampai yang ke 50. Kita coba akan selesaikan, ya, dan setelah itu kita akan masuk di babak yang baru, yaitu kitab Keluaran. Ya, kitab Keluaran. Kita melaju terus dan saudara akan dipersiapkan. Amin. Ya, puji Bapak Yahweh. Terima kasih untuk semua manusia-manusia Elohim yang telah bergabung, teman-teman yang telah memberikan kesaksian-kesaksian yang sangat menguatkan satu sama lain, ya. Terima kasih. Haleluya. Ya. Kita satukan hati dalam doa. Sebelumnya ini, kenapa ini kok ketawa ke TV ini, ya? Ketawa-ketawa ini. Apakah gara-gara Elijah? Enggak, Pak Roy, itu adik Elijah udah bawa hamburger, pengen makan, jadi akunya. Luar biasa. Hamburgernya Pak, dengan hamburger kami. Udah itu hamburgernya, jadi enak itu. Iya, puji Bapak Yahweh. Dia masih tanya nih, kenapa mereka pada ketawa katanya. Iya. Tiba-tiba datang burger. Saya menduga yang ketawa-ketawa ini kelihatannya aromanya mencapai saudara-saudara. Ya benar Pak Roy. Discernment spirit. Discernment spirit, ya. Baunya sampai ke sana. Aromanya sudah merambah kemana-mana. Oke. Iya, thank you. Terima kasih Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach untuk persekutuan yang luar biasa. Terus boleh Engkau melindungi, melingkupi seluruh manusia-manusia Elohim tetap ada di dalam kebenaran firman-Mu, selalu berakar, bertumbuh, berbuah, dan terus mencintai Dafar Elohim. Dan kami bersyukur atas rencana-Mu yang luar biasa dan penempatan Elohim Yahweh di dalam kehidupan manusia-manusia Elohim di posisi yang tepat seperti hari ini menjelang Harpazo yang sudah tidak lama lagi. Satu anugerah yang luar biasa, segala puji, hormat, syukur untuk kemuliaan Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, memberkati seluruh manusia-manusia Elohim dengan berkat keselamatan, pertumbuhan jasmani, rohani, terutama pengenalan, jatuh cinta akan Elohim Yahweh terus boleh senantiasa meningkat. Mata air yang Yeshua janjikan, yaitu Ruach Yahweh Elohim, ada di dalam setiap daripada manusia-manusia Elohim. Terima kasih Abah Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amen. Bapak yang berkati, shalom, shalom. Amin, shalom, shalom. Berkati. Sama, I love you semua manusia-manusia Elohim. Sampai minggu depan. Bapak yang berkati.